Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa pesta ulang tahun paling mengerikan di dunia? Itulah pesta ulang tahun saya sendiri, sebuah perayaan di mana saya harus duduk menonton siaran langsung pernikahan suami saya dengan wanita lain. Halo, saya Anindita, narator kisah Anda malam ini. Kita akan menyelami lebih dalam kisah penuh liku dari seorang wanita. Di atas meja makan, kehangatan dari nyala lilin di atas kue krim segar yang baru saja dinyalakan masih terasa. Dengan perlahan, saya menancapkan kuntum terakhir mawar merah muda pucat ke dalam vas di tengah meja, sebelum melirik jam yang tergantung di dinding. Pukul 19.30. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya mulai mendekorasi rumah dengan penuh semangat sejak pukul 2 siang. Meja makan dipenuhi dengan makanan kesukaannya, rendang daging yang menebarkan aroma wangi dengan minyak yang menggenang indah di permukaannya. Saun goreng dengan warna-warni cerah yang menggugah selera, dan tim telur udang segar yang pernah ia keluhkan jarang ia makan saat menghadiri pesta di luar karena harus menjaga citra. Pagi tadi sebelum berangkat kerja, ia menarik saya ke dalam pelukannya dan berbisik di telinga saya, "Sayang, malam ini aku akan pulang cepat untuk meniup lilin bersamamu, ya. Aku sudah menyiapkan hadiah kejutan yang luar biasa." Namun, 30 menit yang lalu, ponsel saya bergetar pelan. Saat saya menekan pesan suara, suaranya terdengar. "Sayang, maaf sekali, ya. Ada proyek mendadak di kantor. Klien minta dipercepat. Sepertinya malam ini harus lembur, tidak bisa dihindari. Kamu makan malam duluan saja, ya. Tidak usah menungguku. Nanti akan kuganti dengan yang lebih istimewa." Saat itu, saya masih tersenyum pada ponsel saya. Saya bahkan membalas pesannya, "Jangan terlalu lelah, ya. Jangan lupa makan." Saya bahkan sempat berpikir untuk membungkus makanan ini dan mengantarkannya ke kantornya. Tetapi, begitu saya meletakkan ponsel, sebuah pesan dari Citra, sahabat terdekat saya, muncul bersama sebuah tautan siaran langsung. "Anindita, cepat lihat ini. Pria ini Baskara. Kan?" Seketika jari saya menyentuh tautan itu. Cahaya merah terang memenuhi layar, lampu gantung kristal yang menghiasi seluruh langit-langit berkilauan gemerlap. Dari pintu masuk hingga ke panggung, terhampar karpet merah yang di kedua sisinya dihiasi rangkaian mawar biru setinggi kepala. Ketika kamera bergerak, saya langsung mengenalinya. Pria dalam tuxedo putih yang memegang bunga itu adalah Baskara, suami saya. Di sisinya, seorang wanita dalam gaun pengantin dengan punggung terbuka lebar sedang menggandeng lengannya, wajahnya yang bermakeup tebal tersenyum bahagia sambil bersandar di bahunya. Di atas panggung, pembawa acara mengangkat mikrofon dan mengumumkan dengan suara yang jernih dan lantang, seolah menembus speaker ponsel, "Para tamu yang terhormat, selamat datang di perhelatan akbar pernikahan miliaran rupiah, Bapak Baskara dan Nona Larissa." Bapak Baskara, seorang pengusaha muda yang cemerlang, dan Nona Larissa yang cantik bak bidadari, sungguh pasangan yang diciptakan di surga. Sekarang, marilah kita sambut kedua mempelai ke atas panggung dengan tepuk tangan yang meriah. Pernikahan miliaran. Larissa. Ponsel jatuh dari tangan saya ke atas taplak meja. Kuah rendang muncrat mengenai kotak kue. Saya hanya bisa duduk menatap Baskara di layar dengan tatapan kosong. Melihatnya menuntun wanita itu ke atas panggung. Melihatnya mengeluarkan cincin berlian besar dari sakunya dan memasangkannya di jari wanita itu. Dan melihatnya tersenyum penuh bangga kepada para tamu. Saya menyaksikan semuanya, merasa seolah seluruh darah di tubuh saya memompa ke kepala. Wanita itu mengambil mikrofon. Suaranya yang dibuat-buat terdengar menjijikan. "Terima kasih kepada semua yang telah hadir di hari pernikahan saya dan Mas Baskara. Sebenarnya, kami sudah cukup lama menjalin hubungan. Dia sangat perhatian pada saya. Apapun yang saya inginkan selalu ia belikan. Tidak seperti wanita lain yang hanya berpegang pada status istri sah, tetapi tidak bisa mengimbangi kesuksesan suaminya." Saat berbicara, ia sengaja melirik ke arah kamera. Provokasi yang begitu terang-terangan itu membuat saya tidak tahan lagi. Saya meraih ponsel dan menelepon Baskara. Nada sambung berbunyi hingga terputus, tetapi ia tidak mengangkatnya. Ketika saya menelepon lagi, hanya ada suara operator otomatis, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Saya mengirim pesan lewat WhatsApp,
Muncul tanda seru merah. Saya diblokir. Saya bangkit dari kursi, berjalan ke pintu depan, dan mengambil kunci. Cermin memantulkan bayangan saya dalam gaun baru yang saya beli khusus untuk hari ini, dengan riasan tipis di wajah. Semuanya terasa seperti sebuah drama komedi yang bodoh. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Saya membuka pintu dan menuju tempat parkir. Suara sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai terdengar tajam. Saya membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi, dan memasukkan nama Grand Cendana Hotel ke dalam sistem navigasi alamat yang terpampang jelas di sudut layar siaran langsung. Saat menyalakan mobil, saya melirik ponsel sekali lagi. Wanita itu sedang berjinjit untuk mencium pipi Baskara. Para tamu bersorak gembira. Baskara merangkul pinggangnya dan tersenyum, tampak seperti pria paling bahagia di dunia. Saya mencengkeram kemudi dengan erat dan menginjak gas. Mobil melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Baskara, kamu bilang akan memberiku hadiah kejutan, kan? Baiklah. Hari ini, aku akan memberimu hadiah ulang tahun yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Saya memarkir mobil di depan Grand Cendana Hotel dan mendorong pintu keluar. Suara sepatu hak tinggi saya menggema di tangga marmer. Di pintu masuk hotel, sebuah papan pengumuman pernikahan besar terpajang. Mempelai pria, Baskara. Mempelai wanita, Larissa. Huruf-huruf emas di atas latar belakang merah menyakiti mata saya. Nama yang norak, sama seperti orangnya, Larissa. Seorang staf berseragam sopan menghalangi saya. Mohon maaf, Bu, apakah Ibu memiliki undangan? Saya mengabaikannya dan berjalan masuk. Suara saya sedingin es. Saya mencari Bapak Baskara, katakan padanya, istrinya datang. Wajah staf itu tampak kaget sejenak dan mencoba menghalangi saya lagi, tetapi saya menepis tangannya dan melangkah masuk ke dalam ballroom. Di dalam, suasananya jauh lebih mewah daripada yang terlihat di siaran langsung. Lampu gantung kristal bersinar terang benderang, dan di setiap meja, peralatan makan perak tertata rapi. Setiap kursi dihiasi sekuntum mawar biru. Para tamu dalam gaun dan tuxedo sedang bersulang sampanye atau berbincang pelan. Aroma manis sampanye dan kue menguar di udara. Pemandangan yang tampak begitu damai dan sempurna. Pandangan saya tertuju pada satu sudut di dekat panggung. Baskara sedang merangkul pinggang Larissa, bersulang dengan beberapa pria berjas lainnya. Ekor gaun pengantin Larissa menjuntai di lantai, dan di tangannya, ia memegang sebuah tas clutch bertabur berlian. Cincin berlian besar itu berkilauan di bawah cahaya. Ia sedang mendongak, membisikkan sesuatu kepada Baskara, tersenyum begitu lebar hingga seolah mulutnya akan robek. Saya berjalan mendekat. Sepatu hak tinggi saya memantulkan bayangan di lantai marmer yang mengilap. Para tamu di kedua sisi meletakkan sendok dan garpu mereka, lalu menoleh ke arah saya. Gelas anggur di tangan seseorang bergetar hingga isinya tumpah membasahi taplak meja putih. Ketika saya tinggal beberapa langkah lagi, Larissa lah yang pertama kali melihat saya. Senyum di wajahnya langsung membeku. Ia buru-buru menarik lengan baju Baskara. Baskara menoleh. Gelas anggur di tangannya menyenggol nampan di sebelahnya, menimbulkan bunyi ting. Anggur merah muncrat ke tuxedo putihnya. Wajahnya pucat pasi dalam sekejap. Ia menghampiri saya dan merendahkan suaranya. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Saya memandang noda anggur di tuxedonya, lalu beralih ke Larissa yang menatap waspada dari kejauhan, dan tertawa pelan. Suara saya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk membungkam semua bisikan di sekitar. Pak Baskara, katanya Anda sedang lembur di kantor? Kenapa bisa lembur di acara pernikahan? Atau, proyek mendadak dari perusahaan adalah menikahi Nona Larissa ini? Para tamu di sekitar mulai bergemuruh. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Yang lain berbisik-bisik. Pria itu sudah menikah? Berarti ini perselingkuhan? Lalu wanita itu siapa? Kelihatannya bukan orang sembarangan. Wajah Baskara bergantian antara merah dan pucat. Ia mencoba meraih lengan saya. Jangan membuat keributan di sini. Kalau ada apa-apa, kita bicara di luar. Saya menepis tangannya. Tenaga saya cukup kuat hingga membuatnya terhuyung. Memberi selamat di pernikahan suami sendiri. Kenapa disebut membuat keributan? Sebaliknya, kamu yang diam-diam mengadakan pernikahan dengan wanita lain dan membohongiku sedang lembur.
Apa kamu tidak malu? Saat itulah Larissa melangkah maju, menggandeng lengan Baskara. Ia mengangkat dagunya dan menatap saya dengan tatapan dingin. Tante, tolong jaga ucapan Anda. Saya dan Mas Baskara saling mencintai dengan tulus. Jangan mengamuk di sini. Saling mencintai dengan tulus? Saya balas menatapnya, dan berteriak agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar. Lalu, apa kamu tahu kalau pria ini belum menceraikan saya? Tuxedo yang ia kenakan? Cincin berlian di jarimu? Semua biaya pernikahan ini adalah uang dari keluarga saya. Kamu tahu tidak? Dari mana Baskara punya uang untuk menggelar pernikahan miliaran? Bahkan modal untuk perusahaannya sendiri adalah uang pinjaman dari ayah saya. Wajah Larissa pucat pasi. Tanpa sadar, ia melepaskan lengan Baskara. Matanya bergetar, seolah bertanya pada Baskara apakah yang saya katakan itu benar. Baskara berteriak, "Kamu bicara omong kosong apa? Ini uang hasil jerih payahku sendiri, tidak ada hubungannya dengan keluargamu." Jerih payah sendiri, saya mengeluarkan ponsel dari tas, membuka aplikasi mobile banking, dan menunjukkan riwayat transfer di hadapannya. "Bulan lalu, kamu bilang perusahaan kekurangan likuiditas. Aku baru saja mentransfer 500 juta rupiah kepadamu. Lupa? Tuxedo yang kamu pakai itu harganya 50 juta, yang baru kita pilih bersama minggu lalu. Dan cincin di tangan Nona Larissa itu, bukankah dibeli dengan uang yang kamu bilang untuk membeli hadiah ulang tahunku?" Bisikan-bisikan semakin keras. Seseorang menunjuk ke arah Baskara dan berkata, "Ternyata menantu yang numpang hidup pada mertua. Kasihan sekali wanita itu, sudah ditipu, masih harus membiayai pernikahan suaminya dengan selingkuhannya." Baskara mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mencoba merebut ponsel dari tangan saya, tetapi saya mundur selangkah, menabrak seorang tamu di belakang. Piring kue di tangan tamu itu jatuh ke lantai, krimnya muncat mengenai ujung gaun pengantin Larissa. Larissa menjerit, "Gaunku! Ini gaun pesanan khusus seharga ratusan juta." Saya memandangnya yang sedang menghentak-hentakkan kaki karena marah dan diam-diam tertawa dalam hati. Gaun ratusan juta, memangnya kenapa? Biaya pernikahan ini saja belum mulai kuhitung. Baskara melihat para tamu mengeluarkan ponsel untuk merekam, wajahnya semakin pias. Ia menunjuk saya dan berkata dengan suara bergetar, "Apa maumu sebenarnya?" Saya merapikan gaun saya, menyapukan pandangan ke seluruh tamu di aula, lalu menghentikan tatapan saya di wajahnya. Kemudian, saya berkata dengan jelas, "Apa yang kuinginkan? Tidak banyak, hanya datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri, seberapa megah pernikahan miliaran rupiah yang kamu siapkan. Dan, Baskara, utangmu padaku, mulai hari ini, kamu harus mulai membayarnya. Satu persatu." Begitu ucapan saya selesai, terjadi keributan di pintu masuk ballroom. Beberapa pria berjas hitam berjalan lurus ke arah kami, mereka adalah para pengawal pribadi yang dikirim ayah saya karena khawatir. Begitu Baskara melihat para pengawal itu, wajahnya benar-benar hancur. Ia mundur terhuyung-huyung hingga nyaris menabrak meja di belakangnya. Seorang pengawal berdiri di samping saya dan bertanya dengan suara rendah, "Nona, apa perlu kami tangani sekarang?" Saya menggelengkan kepala, memandang Baskara yang pucat pasi, dan berkata, "Tidak perlu. Cukup berdiri di sini dan pastikan tidak ada yang menyentuh saya." Begitu saya selesai berbicara, Larissa melompat ke depan, menunjuk wajah saya sambil berteriak, "Siapa kamu sebenarnya? Hah? Sampai membawa pengawal untuk mengancam, punya uang sedikit saja sudah sombong. Lihat gaun murahanmu itu. Beli di mana? Pantas saja Mas Baskara membencimu. Krim yang menodai gaunnya masih ada di sana." Noda putih kotor itu membuatnya tampak menjijikkan, tetapi ia sendiri tidak sadar dan terus berteriak dengan leher tegang. Para tamu di sekitar tertawa kecil. Seseorang berbisik, "Wanita itu gila? Ya? Tidak lihat gaunnya sendiri juga kotor?" Baskara buru-buru menarik lengan Larissa. "Larissa, hentikan. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Ia takut jika Larissa berbicara lebih banyak lagi, rahasianya yang memalukan akan terbongkar. Tetapi Larissa tidak mendengarkan. Ia menepis tangan Baskara dan balas berteriak,
Kenapa tidak ada hubungannya? Yang Mas Baskara cintai itu aku, sedangkan kamu, sudah tua, keriput di sekitar mata sudah kelihatan, masih saja mau mempertahankan status istri sah. Tidak punya malu, ya? Aku dan Mas Baskara baru serasi, seperti pinang dibelah dua. Kamu itu cuma wanita tak berguna yang hanya bisa mengandalkan orang tua. Saya tersenyum dingin dan melangkah maju mendekatinya. Jarak kami kurang dari setengah meter. Saya bisa melihat dengan jelas bedaknya yang retak-retak di wajahnya. Aku mengandalkan orang tuaku, setidaknya uang keluargaku bersih. Tidak seperti orang lain yang menipu pria untuk membelikan barang-barang mewah dan berlagak seperti putri dari kahyangan. Wajah Larissa memerah padam. Jangan bicara sembarangan. Aku dan Mas Baskara benar-benar saling mencintai. Dia membelikanku barang karena dia menyukaiku. Suka? Saya mengeluarkan ponsel lain dari tas. Ini adalah file cadangan obrolan WhatsApp Larissa, yang tidak sengaja saya temukan saat menyuruh orang melacak penggunaan kartu kredit Baskara. Saya membuka sebuah gambar dan menunjukkannya di hadapannya. Kalau begitu, pesan yang kamu kirim ke temanmu ini, si Baskara itu, cuma digoda sedikit sudah membelikan tas mewah. Bodoh sekali, begitu saham perusahaannya kudapatkan, akan langsung kutendang. Ini juga cinta dari hati, ya? Mata Larissa terbelalak. Ia mencoba merebut ponsel itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Kamu memeriksa ponselku? Dasar pencuri. Seorang pengawal melangkah maju dan menahan tangannya. Ketika tidak bisa merebut ponsel, Larissa menghentakkan kakinya dan berpura-pura akan menangis. Ia menoleh ke Baskara. Mas Baskara, tolong Larissa. Wanita ini memfitnahku. Foto itu editan. Baskara menatap tangkapan layar di ponsel saya. Jari-jarinya gemetar. Foto profil dan nama di dalamnya sangat ia kenal, karena itu adalah orang yang diperkenalkan Larissa sebagai sahabat terdekatnya. Ia membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya semakin pucat. Saya membuka tangkapan layar lain. Itu adalah pesan suara yang dikirim Larissa kepada ibunya, yang sudah diubah menjadi teks. Ibu tidak usah khawatir, sekarang Baskara sudah dalam genggaman Larissa. Begitu kami menikah, Larissa akan langsung menyuruhnya mentransfer apartemen atas namanya ke nama Larissa. Dengan begitu, kita bisa pindah dari kontrakan sempit itu. Oh, dan soal istrinya, Larissa sudah selidiki, dia cuma wanita lugu yang gampang diatur. Lugu? Saya mengangkat ponsel lebih tinggi agar semua tamu di sekitar bisa melihatnya. Nona Larissa, katanya saya lugu? Ya? Lalu sekarang, siapa yang sedang dipermalukan habis-habisan di sini? Suara gemuruh terdengar seperti ledakan. Beberapa orang merekam video, yang lain menunjuk-nunjuk Larissa. Ternyata penipu. Kasihan juga si Baskara, bertemu wanita seperti ini, tidak bisa dibandingkan dengan istrinya, setidaknya yang itu terlihat lebih berkelas. Mendengar ucapan orang-orang, wajah Larissa memerah padam. Ia terduduk di lantai dan mulai menangis. Ujung gaun pengantinnya terseret di lantai, menjadi lebih kotor. Bukan begitu. Kalian semua salah paham. Mas, cepat katakan pada mereka. Baskara berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia memandang bergantian antara Larissa yang meraung-raung, wajah dingin saya, dan tatapan sinis para tamu. Akhirnya, ia mengatupkan bibirnya dan berhasil mengucapkan satu kata, hentikan. Bangun. Tidak mau. Larissa tiba-tiba bangkit, menunjuk wajah Baskara sambil berteriak, ini semua karena kamu. Bukankah kamu bilang akan menceraikan wanita jalang itu? Bukankah kamu bilang perusahaanmu akan menjadi milikku? Lalu ini apa? Dipermalukan di depan mukanya, dan aku juga harus ikut menanggung malu? Mendengar makian itu, wajah Baskara menjadi hijau. Ia mengangkat tangannya, hendak menampar Larissa. Saya langsung berteriak, Baskara, coba saja sentuh dia. Banyak orang di sini yang melihatmu akan melakukan kekerasan pada wanita. Jika video ini tersebar, reputasi perusahaanmu akan hancur. Tangan Baskara berhenti di udara. Ia berdiri kaku selama beberapa detik. Akhirnya, ia mengepalkan tangannya dan menurunkannya.
Dadanya naik turun karena amarah. Larissa melihat Baskara tidak berani berbuat apa-apa. Ia pun semakin menangis histeris dan duduk kembali di lantai dengan seenaknya, tidak peduli gaun pengantinnya menjadi kusut. Saya memandangi kekacauan di depan saya tanpa perasaan apapun. Sungguh menyedihkan. Inikah pernikahan miliaran rupiah yang dipersiapkan Baskara dengan susah payah? Pada akhirnya, ini hanyalah sebuah sinetron murahan yang membuat semua orang menjadi bahan tertawaan. Tiba-tiba, manajer hotel berlari menghampiri. Ia berkata kepada Baskara dengan wajah serba salah, "Pak Baskara, mohon maaf. Biaya acara pernikahan belum dilunasi. Jika pembayaran belum dilakukan sekarang, kami terpaksa harus mengambil tindakan sesuai prosedur." Mendengar kata biaya, wajah Baskara seolah menemukan tali penyelamat. Ia langsung berkata kepada manajer, "Saya bayar sekarang. Ayo ke resepsionis, saya akan gesek dengan black card saya." Sambil berkata, ia sengaja melirik ke arah saya, seolah ingin mengatakan, "Aku punya banyak uang. Jangan pikir kamu bisa mengatur hidupku." Saya memandang sikap sombongnya dan mengangkat sudut bibir dengan sinis. Dia belum tahu, ya, bahwa black card yang ia andalkan itu sudah menjadi sepotong plastik tak berharga. Baskara membawa manajer hotel ke meja resepsionis. Langkahnya tergesa-gesa dan berat. Noda anggur di tuxedo putihnya membuatnya tampak semakin kacau. Larissa, yang sedang menangis di lantai, berhenti meratap ketika melihat Baskara meninggalkannya. Ia menyeret gaunnya yang kotor dan berjalan di belakangnya, ujung gaunnya menyapu debu di lantai. Para tamu di sekitar sudah tidak peduli lagi dengan makanan di depan mereka. Semua orang mengikuti mereka sambil mengangkat ponsel tinggi-tinggi, seolah tidak mau ketinggalan episode selanjutnya dari sinetron ini. Saya meninggalkan para pengawal di tempat, dan perlahan mengikuti dari belakang, menyilangkan tangan di dada, ingin melihat bagaimana Baskara akan menangani situasi ini. Staf resepsionis yang berseragam rapi segera berdiri dan tersenyum pada Baskara. "Selamat malam, Pak Baskara. Ingin melunasi biaya acara pernikahan, ya?" Baskara membusungkan dada dan mengeluarkan kartu kredit hitam dari saku dalam tuksedonya. Kartu itu terbuat dari logam yang berkilauan. Ia sengaja memutar-mutar kartu itu di antara jari-jarinya beberapa kali sambil menyapukan pandangan ke kerumunan, terutama ke arah saya, yang ia tatap selama 2 detik, seolah pamer, "Lihat, kan? Aku kaya." "Ya, tagih saja. Gesek yang ini." Ia meletakkan black card itu di atas meja dengan bunyi beletak, dan berkata dengan suara keras agar semua orang bisa mendengar, "Jangan lama-lama, ya. Kami masih harus melanjutkan acara." Manajer hotel segera menyerahkan tagihan. "Pak Baskara, ini rinciannya. Biaya sewa tempat, catering, dekorasi bunga, dan biaya penyelenggaraan lainnya, totalnya 2,5 miliar rupiah. Mohon diperiksa." Baskara bahkan tidak melirik tagihan itu. Ia mengibaskan tangannya, "Tidak usah dilihat. Langsung gesek saja." Staf resepsionis mengambil black card itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Jari-jarinya bergerak cepat di atas tombol. Suasana di sekitar hening seketika, hanya terdengar suara tik-tik dari mesin EDC. Mata semua orang terpaku pada mesin itu. Bahkan Larissa berhenti terisak dan membelalakan matanya, menunggu pesan pembayaran berhasil muncul. Namun, beberapa detik kemudian, suara tiit rendah terdengar dari mesin. Di layar, muncul tulisan merah. Senyum staf resepsionis membeku. Ia mencabut kartu itu dan memasukkannya lagi untuk mencoba sekali lagi, hasilnya sama. Wajah Baskara menegang. "Ada apa? Mesinnya rusak?" Staf resepsionis mengangkat kartu itu dan berkata dengan ekspresi meminta maaf, "Bapak, ini bukan masalah mesinnya. Kartu ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran." "Tidak bisa digunakan?" Baskara melangkah maju dan menunjuk mesin itu sambil meninggikan suaranya. "Ini black card, tahu. Kartu tanpa batas limit. Coba lagi." Bisikan-bisikan mulai terdengar dari sekitar. Beberapa bahkan tidak bisa menahan tawa. "Kartu tanpa batas limit tapi tidak bisa digesek? Kartu palsu kali? Ya? Tadi gayanya sombong sekali, ternyata cuma pamer." Staf resepsionis terkejut dengan bentakan Baskara, tetapi tetap menjaga kesopanannya sambil memeriksa sesuatu di ponselnya. Kemudian,
Ia mengangkat wajahnya menatap Baskara dan berkata dengan suara yang lebih serba salah, "Bapak, ini benar-benar bukan kesalahan saya. Tadi saya sudah periksa, kartu ini sudah diblokir." "Diblokir?" Baskara tampak tidak percaya. Ia merebut black card itu dan membolak-baliknya. "Tidak mungkin. Ini kartuku. Kapan aku memblokirnya? Kamu salah periksa." "Ya? Bukan, Pak." Staf resepsionis menunjukkan layar ponselnya kepada Baskara. Di layar, status kartu itu terpampang jelas. Pemilik kartu ini adalah Ibu Anindita, istri Bapak. Kemarin siang, Ibu Anindita datang sendiri ke bank untuk mengajukan pemblokiran kartu utama, dan semua kartu tambahan yang terkait juga ikut dinonaktifkan. Pemiliknya wanita itu. Black card itu jatuh dari tangan Baskara ke atas meja dengan bunyi bletak. Ia berdiri terpaku, wajahnya seolah baru pertama kali mendengar hal ini. "Tidak mungkin, kartu ini selalu aku pakai. Bagaimana bisa pemiliknya wanita itu?" Saya angkat bicara dari belakang dengan dingin. Suara saya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. "Baskara, kartu itu adalah hadiah pernikahan dari ayahku untukmu saat kita menikah. Nama pemiliknya adalah namaku. Waktu itu aku sudah bilang padamu, pakai saja dulu, bukan kuberikan sepenuhnya." Kekacauan langsung pecah. Suara gemuruh lebih keras dari sebelumnya. "Ya Tuhan, ternyata kartu istrinya. Pantas saja diblokir. Pria ini benar-benar tidak tahu malu, mau memakai uang istri untuk menikahi selingkuhan. Rasakan, kartunya diputus." Baskara berbalik menatap saya, matanya memerah. Suaranya bergetar. "Kamu? Kamu yang memblokir kartu ini? Kamu sengaja, kan?" Saya melangkah 2 langkah ke arahnya dan berhenti, menatapnya dengan tatapan sedingin es. "Kalau tidak kublokir, kamu akan memakai uang itu untuk membeli cincin berlian untuk selingkuhanmu, lalu membayar biaya pernikahan kalian? Begitu, Baskara, kamu memakai uangku untuk membiayai wanita lain, dan sekarang kamu masih punya muka untuk bertanya apakah aku sengaja?" Wajah Larissa yang berdiri di sampingnya pucat pasi. Ia menarik lengan Baskara, bertanya dengan suara ketakutan, "Mas, apa yang wanita ini katakan benar? Kartu ini bukan milikmu? Lalu bagaimana dengan biaya pernikahan kita?" Saat ini, Baskara sudah tidak punya mood untuk memedulikan Larissa. Ia mengambil black card yang tergeletak di meja dan menyerahkannya lagi kepada staf. "Gesek lagi. Pasti ada kesalahan dari bank. Coba sekali lagi." Staf resepsionis dengan terpaksa mengambil kartu itu dan menggeseknya lagi, hasilnya tetap sama. Di layar mesin EDC, tulisan kartu diblokir muncul sekali lagi. Baskara menatap layar itu dan terhuyung. Jika bukan karena manajer hotel yang menopangnya, ia pasti sudah jatuh. "Tidak mungkin. Tidak mungkin." Gumamnya berulang kali. Matanya menatap black card itu dengan nanar, seolah tidak percaya bahwa kartu tanpa batas limit miliknya telah menjadi barang tak berharga. Para tamu di sekitar tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan dengan sengaja mengangkat ponsel untuk memotretnya. Inilah pernikahan miliaran. Biayanya saja tidak bisa dibayar. Lucu sekali. Sombong dengan uang istri, akhirnya hancur juga. "Hah, ayo kita pergi." Menjijikkan. Larissa melihat kondisi Baskara dan mendengar tawa mengejek dari orang-orang di sekitarnya, lalu menjerit. "Baskara, kamu menipuku?" "Ya?" Katanya kaya. Katanya mau memberiku pernikahan terbaik. Lalu ini apa? Kamu cuma gembel yang tidak bisa bayar biaya nikah. Dasar penipu. Ia berteriak sambil memukuli Baskara. Baskara, yang sedang mencari pelampiasan amarah, langsung meledak ketika Larissa menyerangnya. Ia mendorong Larissa menjauh. "Berisik, kalau bukan karena kamu mau pernikahan mewah, hal seperti ini tidak akan terjadi." Larissa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang, menabrak seorang tamu. Anggur merah di tangan tamu itu tumpah ke seluruh tubuhnya. Anggur merah meresap ke gaun pengantin putihnya, seperti noda darah yang mengerikan. Larissa terduduk di lantai, memandangi dirinya yang kotor dan cincin berlian yang tak berharga, lalu menangis meraung-raung. Tangisannya semakin keras, menggema di seluruh lobi hotel. Baskara memandangi kekacauan ini,
tawa sinis para tamu, dan saya yang berdiri diam dengan wajah dingin. Akhirnya, ia hancur. Ia terduduk di lantai, menjambak rambutnya sambil menggumamkan sesuatu. Saya melihat kondisinya yang menyedihkan tanpa merasa kasihan sedikit pun. Hanya senyum dingin yang muncul di wajah saya. Baskara, ini baru permulaan. Utangmu padaku jauh lebih banyak dari ini. Tangisan dan bisikan bercampur aduk. Larissa meraung-raung di lantai, noda anggur di gaunnya semakin melebar, tampak seperti luka yang mengerikan. Dan Baskara, yang duduk menjambak rambutnya di depan meja resepsionis, tubuhnya bergetar, sepertinya sedang menangis. Sikap sombongnya tadi lenyap tak berbekas, hanya menyisakan kebingungan dan keputusasaan. Manajer hotel yang berdiri di sampingnya mulai menunjukkan wajah masam. Akhirnya, ia tidak tahan lagi dan berkata, "Pak Baskara, jika sekarang masih belum bisa melakukan pembayaran, pihak kami terpaksa harus mengambil tindakan sesuai prosedur. Mohon segera hubungi keluarga Anda untuk mentransfer dana, atau menyerahkan barang berharga sebagai jaminan." Transfer dana. Baskara langsung mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan secercah harapan, seolah baru saja meraih tali penyelamat terakhir. "Ya, transfer. Saya akan minta orang mentransfer uangnya." Ia buru-buru merogoh sakunya. Saku kiri kosong. Ia merogoh saku kanan dengan panik. Akhirnya, ia berhasil mengeluarkan ponselnya. Layarnya masih menyala. Sepertinya ia belum mematikan siaran langsung tadi. Layar itu penuh dengan komentar netizen. Siaran langsung akhir kisah penipu menantu numpang. Ia sudah tidak peduli dengan semua itu. Dengan jari gemetar, ia mencoba mencari nomor saya. Beberapa kali salah menekan, akhirnya ia menemukan nomor saya di daftar kontak. Suasana di sekitar hening. Mata semua orang tertuju pada ponsel di tangannya. Bahkan Larissa berhenti menangis dan memasang telinga. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol panggil. Ia mengangkat ponsel ke telinganya sambil menatap tajam ke arah saya, seolah ingin menembus isi hati saya. Tut, tut, tut. Suara nada tunggu terdengar sangat jelas, di lobi yang senyap. Setelah beberapa saat, suara wanita dari sistem otomatis terdengar. Tidak ada jawaban dari nomor yang Anda tuju. Wajah Baskara kembali pucat. Ia menggertakkan giginya dan menekan tombol panggil lagi. Kali ini, ia menekan dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tut, tut, tetap tidak ada yang mengangkat. Seseorang tertawa pelan dari samping. Sepertinya nomornya sudah diblokir istrinya. Rasakan. Sudah berbuat seperti itu, masih berharap teleponnya diangkat? Baskara tidak peduli dengan ejekan itu. Ia menutup telepon dan membuka WhatsApp. Ia mengetik dengan membabi buta dan mengirim pesan. Ponsel di saku saya bergetar tanpa henti. Layarnya menyala lalu mati. Saya mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Pesan pertama, "Sayang, aku salah. Soal kartu itu, aku minta maaf. Jangan marah lagi. Ya?" Pesan kedua, "Pernikahan itu cuma main-main. Aku dan Larissa cuma sandiwara. Tidak serius." Pesan ketiga, "Angkat teleponnya, dong. Pihak hotel mau menyita barang-barangku. Tolong transfer uang dulu. Bisa? Nanti kita bicarakan di rumah." Pesan keempat, "Sudah cukup. Aku sudah memohon padamu. Jaga mukaku sedikit, banyak orang yang melihat." Saya membaca pesan-pesan itu, lalu mengubah ponsel ke mode senyap dan memasukkannya kembali ke saku. Dalam situasi seperti ini, dia masih bicara soal muka. Saat menggelar pernikahan, dia tidak pernah memikirkan muka saya. Baskara menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada balasan. Melihat pesannya di WhatsApp belum juga dibaca, ia mulai gelisah dan berdiri. Ia berteriak ke arah saya, "Kamu sudah baca pesannya, kan? Cepat balas. Apa kamu mau aku dipermalukan sampai titik terendah?" Saya bersandar di pilar di samping, menyilangkan tangan, dan menatapnya dengan dingin. "Baskara, baru sekarang kamu merasa malu, saat diam-diam menggelar pernikahan dengan wanita lain, saat memakai uangku untuk membeli cincin berlian untuk wanita itu? Kamu tidak pernah berpikir akan dipermalukan seperti ini?" Waktu itu aku hanya hilaf sesaat,
Baskara mencoba mendekati saya, tetapi seorang pengawal langsung menghalanginya. Ia terpaksa berdiri di tempatnya dan merendahkan suaranya, nadanya seperti memohon, "Sayang, aku benar-benar salah. Kita pulang dan bicarakan baik-baik, ya? Pernikahan ini semua aku batalkan. Aku akan putus dengan Larissa. Kumohon, jangan perlakukan aku seperti ini." "Putus?" Larissa yang tergeletak di lantai tiba-tiba bangkit dan menunjuk wajah Baskara sambil berteriak, "Baskara, dasar brengsek. Tadi kamu bilang akan menceraikan wanita jalang itu, sekarang kamu mau meninggalkanku? Kamu anggap aku ini mainan?" Ia berteriak sambil mencoba merebut ponsel Baskara. "Aku akan bicara dengan wanita itu biar jelas. Biar dia tahu, yang kamu cintai itu aku." Baskara mendorongnya dengan kesal. "Kamu gila? Apa hal itu penting sekarang?" Larissa terhuyung dan jatuh ke lantai lagi. Kali ini, ia tidak menangis, tetapi tertawa dingin. Perlahan ia bangkit, mengeluarkan ponselnya sendiri, dan memotret Baskara dan saya secara bergantian. "Bagus. Kalian memang pasangan suami istri yang serasi. Bekerja sama menipuku, ya? Aku akan sebarkan perselingkuhan kalian ke seluruh internet, biar semua orang tahu betapa busuknya kalian." Baskara panik dan mencoba merebut ponselnya. "Jangan posting. Berani kamu posting, aku tidak akan melepaskanmu." "Kenapa tidak boleh? Kamu sudah menipu perasaan dan uangku, lalu aku harus diam saja?" Larissa memegang ponselnya sambil mundur, jarinya menekan layar. Orang-orang di sekitar mulai berbisik lagi. Beberapa merekam video, beberapa berteriak, "Posting saja. Orang seperti itu harus diberi pelajaran." Baskara tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia mencoba menghentikan Larissa, di sisi lain, ia mencoba menelepon saya lagi. Kali ini, suara dari sistem otomatis langsung terdengar, "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Ia terdiam sejenak sebelum sadar bahwa saya telah memblokir nomornya. "Kamu memblokir nomorku?" Baskara menatap saya dengan tatapan tak percaya. "Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku?" "Bertahun-tahun?" Saya tertawa sinis. "Baskara, kamu berani mengucapkan kata, bertahun-tahun padaku? Sejak saat kamu memutuskan untuk menggelar pernikahan ini, kata bertahun-tahun di antara kita sudah tidak ada lagi." Manajer hotel datang lagi, di tangannya ada selembar kertas. "Pak Baskara, jika tidak ada yang bisa dihubungi lagi, coba lihat daftar jaminan ini. Jam tangan dan cincin yang Anda kenakan, serta cincin berlian Nona Larissa itu, semuanya bisa dijadikan jaminan." "Tidak bisa." Baskara dan Larissa berteriak bersamaan. Jam tangan Baskara adalah yang saya belikan tahun lalu seharga 1 miliar rupiah. Sedangkan cincin berlian Larissa, tidak perlu ditanya lagi, itu seperti nyawanya. Larissa cepat-cepat melepas cincinnya, menggenggamnya erat sambil mundur. "Ini milikku. Tidak bisa dijadikan jaminan." Baskara juga memegangi jam tangannya. Wajahnya menghijau. "Saya akan coba cari cara lain. Saya akan coba pinjam uang dari orang lain." Ia mengambil ponselnya lagi. Kali ini, ia mulai menelepon teman-teman dan rekan kerjanya. Ia menelepon seorang konglomerat bernama Pak Wang, yang biasanya ia panggil Abang. Begitu telepon tersambung, ia berkata dengan nada menjilat, "Pak Wang, saya Baskara. Apa bisa pinjam uang sekitar 3 miliar dulu? Ada urusan mendadak. 2 hari saya kembalikan." Entah apa yang dikatakan di seberang sana, wajah Baskara mulai menegang. Akhirnya, ia berteriak, "Bagaimana Bapak bisa begini? Biasanya, kita kan dekat. Tolong sekali ini saja, tidak bisa?" Ia menutup telepon dan menelepon orang lain. Hasilnya sama, ada yang beralasan tidak punya uang, ada yang langsung menutup telepon. Ia menelepon cukup lama, tetapi tidak berhasil meminjam sepeser pun. Ponselnya jatuh ke lantai dengan bunyi bruk. Layarnya retak. "Tidak mungkin," gumam Baskara. "Semua orang memanggilku Abang. Kenapa tidak ada yang mau meminjamkan uang?" Saya melihat kondisinya yang menyedihkan tanpa perasaan apapun. Biasanya, ia sombong dengan mengandalkan nama besar keluarga saya. Orang-orang yang baik padanya hanya karena menghormati keluarga saya. Sekarang saat ia jatuh,
Tidak ada yang peduli. Itu hal yang wajar. Baskara terduduk di lantai, mengambil ponselnya yang layarnya retak dan mencoba menelepon saya lagi, tetapi baterai ponselnya habis. Ia benar-benar hancur. Ia memeluk kepalanya, dan duduk meringkuk di lantai, tubuhnya bergetar, tampak seperti anak hilang. Larissa melihat kondisinya, merasakan tatapan orang di sekitarnya, lalu tertawa dingin dan berjalan keluar. Mau kemana? Baskara mengangkat wajahnya dan bertanya. Larissa berbalik menatapnya dengan pandangan merendahkan. Memangnya aku harus di sini menanggung malu bersamamu? Kamu pikir aku bodoh? Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Ujung gaun pengantinnya terseret di lantai, meninggalkan jejak kotor di belakangnya. Baskara menatap punggungnya, membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Manajer hotel menepuk bahunya. Pak Baskara, wanita itu sudah pergi. Sekarang bagaimana pembayarannya? Baskara tidak berkata apa-apa, hanya duduk meringkuk di lantai. Para tamu, melihat tidak ada lagi yang bisa ditonton, mulai bubar satu persatu, tetapi mereka tidak lupa menunjuk ke arahnya dan berbisik. Saya melihat jam. Hampir pukul 10 malam. Biasanya, jam segini saya sedang meniup lilin di rumah. Tapi sekarang, saya harus duduk menonton sinetron murahan di sini. Saya berkata kepada pengawal, kita pulang. Lalu orang itu, Nona? Pengawal menunjuk Baskara yang meringkuk di lantai. Tidak usah pedulikan. Saya berjalan keluar. Masalah yang ia buat, harus ia selesaikan sendiri. Saat keluar dari hotel, angin malam yang sejuk menerpa wajah saya, rasanya lega. Ponsel di saku saya berbunyi lagi. Pesan dari ayah. Nak, ayah sudah urus semuanya. Kalau butuh bantuan apapun, bilang saja. Saya membalas, ayah, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku bisa mengurusnya sendiri. Saya masuk ke mobil dan pulang. Lampu jalanan berlalu dengan cepat, ponsel di saku saya bergetar lagi. Pesan dari ayah. Sudah makan, nak? Mau ayah siapkan camilan? Saya menatap layar ponsel, mata saya berkaca-kaca, tetapi tidak menangis. Menangisi pria seperti Baskara, terlalu sia-sia. Saat memarkir mobil di depan apartemen, saya melihat lampu di jendela kamar saya menyala dari kejauhan, dan di depan pintu, ada bayangan dua orang. Ayah dan ibu. Begitu saya membuka pintu mobil, ibu langsung menghampiri dan memegang tangan saya. Tangannya hangat. Anakku, bagaimana keadaanmu? Kenapa wajahmu pucat begini? Kedinginan. Ya, ibu. Aku tidak apa-apa. Saya menggeleng dan mengikuti ayah dan ibu masuk ke dalam. Di ruang tamu, lampu menyala terang. Di atas meja makan, ada semangkuk sup pangsit udang panas yang mengepul. Itu pangsit udang kesukaan saya sejak kecil. Ayah duduk di sofa, jarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan. Duduklah. Ceritakan pada ayah, apa saja yang dilakukan bajingan itu. Ayah sudah dengar sedikit dari pengawal soal kejadian di hotel, tapi ayah mau dengar langsung darimu. Saya duduk di sofa, mengambil sendok dan menyuap pangsit. Kuah hangat mengalir di tenggorokan. Baru setelah itu saya mulai menceritakan semua yang terjadi sejak pagi, perlahan-lahan, mulai dari janji Baskara akan merayakan ulang tahun bersama, kebohongannya tentang lembur, siaran langsung pernikahan, konfrontasi di hotel, hingga pembatalan black card. Belum selesai saya bercerita, mata ibu sudah memerah. Ia menepuk punggung tangan saya dengan lembut. Ibu sudah bilang, bajingan itu dari awal gelagatnya tidak baik. Waktu mendekatimu, dia hanya mengincar harta keluarga kita. Tapi kamu tidak pernah mau dengar. Akhirnya dikhianati juga. Wajah ayah sudah mengeras. Ketukan jarinya di sandaran tangan semakin cepat. Ayah mengambil ponsel di atas meja dan langsung menekan nomor. Begitu tersambung, suaranya sedingin es. Pak Santoso, saya Wijaya. Hentikan semua kerjasama antara grup kita dengan Baskara Teknologi sekarang juga. Proyek yang sedang berjalan, entah sudah tanda tangan kontrak atau belum, hentikan semuanya. Soal denda, biar tim hukum yang urus. Jangan beri ampun. Saya tertegun sejenak. Baskara Teknologi adalah perusahaan Baskara. Awalnya ia bisa mendirikan perusahaan itu karena modal dari ayah.
Setelah itu, dengan mengandalkan kerjasama dengan grup kami, namanya baru bisa naik. Sekarang, hanya dengan satu ucapan ayah, ia kehilangan koneksi terbesarnya. Sepertinya ada laporan masuk melalui telepon. Ayah melanjutkan, dan hubungi pihak bank. Waktu Baskara Teknologi pinjam uang, kita kan jadi penjaminnya. Sekarang ajukan pembatalan penjaminan segera, suruh bank menagih utangnya sesuai prosedur, kalau dia tidak bisa bayar, proses secara hukum. Jangan kasihani dia. Ayah menutup telepon itu, lalu mengangkat telepon lain dan menghubungi pengacara Budi, konsultan hukum keluarga. Pak Budi, besok pagi siapkan dokumen gugatan cerai untuk saya. Yang terbaik, si Baskara itu selingkuh saat masih dalam ikatan pernikahan dan menggelapkan harta Gonogini. Soal penggunaan black card itu, nanti putri saya akan kumpulkan buktinya dan kirimkan. Siapkan gugatan sampai dia bangkrut, jangan sampai dia dapat sepeser pun. Ibu datang membawa segelas susu hangat. Dan apartemen yang dia tinggali, kan kita yang beli tunai, atas nama ibu, besok telepon pengelola gedung, suruh keluarkan semua barangnya. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di sana lagi. Saya meminum susu hangat itu, merasa beban di hati sedikit terangkat. Dulu, saya pikir pernikahan adalah urusan dua orang, tidak mau bergantung pada keluarga. Tapi sekarang saya sadar, keluarga adalah sandaran terkuat saya. Mereka yang paling terluka saat saya sedih, dan mereka yang siap berjuang untuk saya. Ayah mendekat dan menepuk bahu saya dengan lembut. Nak, jangan pikir ini bergantung pada keluarga. Kamu adalah putri ayah. Baskara meremehkanmu, sama saja dengan meremehkan keluarga kita. Karena dia bisa naik karena nama besar keluarga kita, sekarang kita tarik dia kembali ke tempatnya, itu wajar. Tidak, kita harus membuatnya jatuh lebih rendah lagi, biar dia tahu jangan macam-macam dengan orang sembarangan. Saya mengangguk dan melanjutkan minum susu. Cairan hangat itu mengalir di tenggorokan hingga ke hati. Ibu duduk di samping saya, mengambil ponsel saya dan melihat pesan-pesan dari Baskara sambil mengerutkan kening. Lihat ini, kata-katanya menyebalkan sekali. Pernikahan itu main-main, sandiwara dengan Larissa. Ini ucapan manusia, sudah selingkuh, masih bicara seolah itu hal sepele. Muka tembok, mana ada yang minta dijaga mukanya saat menggelar pernikahan, tapi tidak memikirkan muka anakku. Tiba-tiba, ponsel ayah berdering. Nomor sekretarisnya, ayah menyalakan speakerphone. Pak, baru dapat kabar. Beberapa perusahaan mitra Baskara Teknologi baru saja menghubungi untuk membatalkan kontrak. Mereka bilang, meskipun menghormati Bapak, mereka tidak bisa lagi berbisnis dengan orang yang perilakunya tidak pantas seperti Pak Baskara. Ayah tertawa dingin. Sudah tahu. Cepat juga mereka bertindak. Awasi terus. Jangan sampai si Baskara itu bisa mengandalkan orang lain lagi. Kalau ada perusahaan di grup kita yang coba membantunya, katakan saja kita tidak akan tinggal diam. Setelah telepon ditutup, rumah menjadi hening sejenak. Tiba-tiba ibu teringat sesuatu. Ia memegang tangan saya. Oh ya, besok kita belanja, ya? Beli baju baru, perawatan spa, lupakan hal-hal buruk. Putri ibu masih muda, cantik, dan punya keluarga sebagai pendukung yang kuat. Mulai sekarang, hanya akan ada hari-hari yang baik. Bercerai dari si Baskara itu adalah keberuntungan dalam hidupmu. Saya tertawa kecil dan mengangguk. Iya. Bu. Besok kita belanja. Malam itu, saya menginap di rumah orang tua. Kamar saya masih sama seperti dulu, di meja belajar, ada foto saya saat kuliah. Saya berbaring di tempat tidur, tidak lagi memikirkan Baskara dan Larissa. Rasanya nyaman. Ada ayah dan ibu, apapun yang dilakukan Baskara, saya tidak takut lagi. Keesokan paginya, saya terbangun karena suara telepon. Bukan telepon saya, tapi telepon kerja ayah di ruang tamu. Ayah menjawab. Setelah beberapa patah kata, ia menutupnya. Kemudian, ia mengetuk pintu kamar saya. Nak, sudah bangun? Tadi sekretaris telepon, bilang si Baskara itu datang ke kantor pagi-pagi. Tapi para mitra bisnis sudah menunggu di depan kantornya untuk membatalkan kontrak, dan orang bank juga datang menagih utang. Sekarang pasti dia pusing 7 keliling.
Saya bangkit duduk dan mengucek mata, merasa tenang. Itulah karma yang pantas ia terima. Ibu membawa sarapan dan meletakkannya di meja samping tempat tidur sambil tersenyum. Ya harus pusing. Tanpa nama besar keluarga kita, dia bukan apa-apa. Baru sadar sekarang. Dulu sombong sekali sama ibu, bilang sukses karena kemampuannya sendiri. Hebat dari mana? Kemampuan selingkuh dan bohongnya memang hebat. Saat saya menggigit sepotong sandwich, telepon ayah berdering lagi. Kali ini dari pengacara Budi, Pak Wijaya. Draft surat cerai sudah selesai, sudah saya kirim ke email Nona Anindita. Dan setelah memeriksa riwayat penggunaan Black Card Pak Baskara, ditemukan bahwa dalam 3 bulan terakhir, ia menghabiskan banyak uang untuk Nona Larissa. Cincin berliannya saja 800 juta. Belum lagi uang muka untuk apartemen lain yang dibayar dengan kartu itu. Semua ini bisa dianggap penggelapan harta bersama dan bisa dituntut pengembaliannya saat cerai. Ayah berkata ke telepon, bagus. Kumpulkan bukti secepatnya dan mulai proses perceraian minggu depan. Jangan ditunda-tunda. Setelah menutup telepon, ayah menoleh ke saya. Nak, jangan khawatir, kali ini ayah tidak hanya akan mengusirnya dengan tangan kosong, tapi juga akan membuatnya mengembalikan semua uang yang ia gelapkan. Biar dia merasakan akibatnya karena telah macam-macam dengan keluarga kita. Saya mengangguk dan membuka email. Perjanjian dalam surat cerai itu dibuat dengan sangat jelas, tidak menyisakan celah sedikit pun untuk Baskara. Saat itu, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel saya. Setelah dibuka, ternyata sebuah video pendek. Itu adalah gambar Baskara yang sedang berdebat dengan perwakilan mitra bisnis di depan perusahaannya. Ia masih mengenakan tuxedo putih kotor dari kemarin, rambutnya acak-acakan, ia berteriak seperti orang gila. Kontrak tidak bisa dibatalkan. Kalian tahu kan saya dekat dengan Pak Wijaya? Pasti ada salah paham. Saya menunjukkan video itu kepada ayah dan ibu. Ibu tertawa sinis. Masih berani menyebut-nyebut nama ayah? Dia tidak tahu ya kalau semua ini perintah ayah. Ayah melihat video itu dengan tatapan dingin. Nanti juga dia tahu. Biarkan dia meronta-ronta dulu beberapa hari. Kalau sudah terpojok, baru kita ajukan gugatan cerai. Biar dia tahu, dari awal dia tidak akan pernah menang. Saat saya dan orang tua sedang menonton Baskara yang mengamuk di video, telepon dari sekretaris ayah masuk lagi. Baskara mengamuk di depan perusahaan cukup lama. Akhirnya didorong masuk ke gedung oleh perwakilan mitra. Sekarang ia mengunci diri di ruang kerjanya, bahkan tidak mau bertemu sekretarisnya sendiri. Ibu meletakkan telepon dan berdecak. Sekarang sembunyi, memangnya ada yang akan berubah? Waktu menggelar pernikahan tidak berpikir akan menghadapi kondisi seperti ini, saya tidak berkata apa-apa. Saya tahu penderitaan Baskara baru saja dimulai. Saat hendak menyimpan ponsel, telepon ayah berdering lagi. Kali ini dari pengelola apartemen tempat kami dulu tinggal. Ada yang membuat keributan di lantai bawah apartemen dan mencari Pak Baskara. Ayah berkata ke telepon. Siapa yang membuat keributan? Minta satpam untuk menangani dulu. Saya akan segera kirim orang ke sana. Setelah menutup telepon, ayah menoleh ke saya. Pasti si Larissa itu tidak bisa menemukan Baskara, jadi dia mencarinya ke apartemen. Kamu mau lihat? Atau biar pengawal saja yang pergi? Saya berpikir sejenak, lalu menggeleng. Aku tidak mau pergi. Biar pengawal saja. Aku tidak ada urusan lagi dengan wanita itu. Meskipun begitu, saya penasaran juga apa yang sedang dilakukan Larissa. Tidak lama, pengawal mengirimkan video. Di dalam video, Larissa mengenakan gaun berkilauan, tetapi rambutnya acak-acakan dan riasannya sudah luntur separuh. Ia sedang berkacak pinggang berdebat dengan satpam. Suaranya melengking menusuk telinga. Saya ini tunangan Mas Baskara. Apartemen ini juga dia yang belikan untuk saya. Kalian siapa? Berani melarang saya masuk? Berikan kuncinya sekarang, atau saya panggil polisi. Satpam berkata dengan wajah serba salah. Ibu, pemilik unit ini adalah Ibu Anindita, bukan Pak Baskara, dan Ibu Anindita sudah berpesan tidak boleh ada yang masuk. Silakan Ibu pulang. Pemiliknya si jalang itu. Larissa terdiam sejenak, lalu mulai mengamuk lagi. Tidak mungkin. Dia bilang mau membelikannya untukku,
sertifikatnya juga akan atas namaku. Kalian pasti disogok sama si Jalang itu kan? Pokoknya hari ini aku harus masuk. Ia berkata sambil mencoba berlari masuk ke gedung, tetapi Satpam segera menghalanginya. Saat mereka saling tarik, gaun Larissa robek. Ia marah hingga menghentakkan kaki dan mencoba mencakar wajah Satpam. Saya melihat Larissa yang mengamuk di video dan tertawa sinis. Dia masih percaya Baskara akan membelikannya rumah, masih percaya akan mendapatkan sesuatu darinya, tanpa tahu bahwa Baskara sendiri sekarang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tidak lama, ada pesan dari pengawal yang mengatakan Larissa sudah diusir. Tetapi sebelum pergi, ia masih berteriak akan mencari Baskara dan menuntut pertanggungjawaban. Ayah melempar ponsel ke sofa dan tertawa dingin. Wanita itu juga tidak waras. Matanya hanya uang. Dari awal pacaran dengan Baskara pasti karena uang. Sekarang tidak ada uang, jadi dia mengamuk. Cocok sekali mereka, ibu mengangguk. Iya, wanita seperti itu harus diusir dengan tangan kosong baru sadar. Memangnya dia siapa? Saat saya hendak mengatakan sesuatu, sebuah pesan MMS dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel saya. Ternyata dari Larissa, itu adalah foto mesranya dengan Baskara, disertai pesan, Anindita. Aku tahu kamu sedang melihat ini. Kalau kamu pintar, cepat ceraikan Baskara dan berikan semua yang dia janjikan padaku. Kalau tidak, aku akan sebarkan semua foto ini di internet, biar seluruh dunia tahu betapa brengseknya suamimu. Saya membaca pesan itu dan tertawa terbahak-bahak. Masih mau mengancamku dengan hal seperti ini? Naif sekali. Saya meneruskan pesan itu kepada ayah dan pengacara Budi, lalu membalas Larissa, silakan saja sebar. Terima kasih ya sudah membuat seluruh dunia tahu bagaimana kamu menjadi selingkuhan dan bagaimana Baskara berselingkuh. Barang yang kamu mau, tagih saja sendiri pada Baskara. Sekarang dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, entah masih punya kemampuan untuk memberimu sesuatu atau tidak. Setelah mengirim pesan, saya mengubah ponsel ke mode senyap dan tidak mempedulikannya lagi. Tidak lama, ada telepon dari pengacara Budi. Ia mengatakan foto yang dikirim Larissa sudah disimpan sebagai bukti perselingkuhan Baskara dan akan sangat berguna dalam kasus perceraian. Menjelang sore, ada kabar baru dari sekretaris. Larissa menyerbu kantor Baskara dan mengamuk di lobi. Baskara terpaksa mengizinkannya masuk ke ruang kerjanya. Tidak lama, sekretaris mengirimkan file rekaman suara. Itu adalah suara pertengkaran Larissa dan Baskara di ruang kerja. Baskara, kamu ini main sandiwara apa? Biaya hotel saja tidak bisa bayar sampai diusir. Apartemen ternyata atas nama si Jalang itu. Kamu menipuku. Kan, berisik. Perusahaan ini mau bangkrut, semua mitra membatalkan kontrak, bank datang menagih utang. Mana sempat aku memikirkan hal itu? Tidak sempat memikirkan? Waktu merayuku, bicaramu manis sekali. Berjanji akan memberiku kehidupan terbaik, membelikan rumah, membelikan berlian, lalu ini apa? Pernikahan tidak selesai, rumah milik orang lain. Kamu penipu? Aku penipu? Siapa yang setiap hari merayuku, bilang meskipun tidak punya uang akan tetap mencintaiku? Sekarang aku tidak punya uang, kamu langsung pergi. Matamu hanya uang, kan? Aku mata duitan? Lalu kenapa kamu bohong padaku kalau kamu kaya? Kenapa memberiku harapan palsu? Selama pacaran denganmu, yang kudapat hanya cincin berlian ini, dan itu pun sekarang mau disita hotel, aku dapat apa darimu? Baskara terdiam sejenak, lalu merendahkan suaranya. Larissa, tunggu sebentar lagi ya. Begitu urusan perusahaan selesai, aku pasti akan membelikanmu rumah, biaya pernikahan juga akan kubayar. Percayalah padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Perusahaanmu sendiri tidak bisa kamu pertahankan, mau pakai apa untuk membelikanku rumah? Dengar ya, Baskara. Cepat kembalikan cincin berlianku dan bayar uang kompensasi 5 miliar. Kalau tidak, aku akan bongkar semua hubungan kita. Biar semua orang tahu betapa brengseknya kamu. Baskara tertawa seperti mendengar lelucon. 5 miliar? Mimpi saja. Cincin itu dibeli dengan black card. Kartu itu sudah diblokir. Cincin itu sudah menjadi harta gono gini. Kamu pikir bisa dapat? Coba saja bongkar.
Aku juga akan bilang kamu yang menggodaku, bilang kamu selingkuhan yang merusak rumah tanggaku. Kita lihat saja, reputasi siapa yang lebih hancur. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku, Baskara? Kamu benar-benar jahat. Aku buta telah pacaran dengan orang sepertimu. Rekaman suara berakhir di situ. Larissa mungkin sudah tidak tahan lagi dan keluar dari ruangan. Saya memperdengarkan rekaman itu kepada ayah dan ibu. Ibu setelah selesai mendengarkan, marah hingga memukul meja. Baskara ini benar-benar jahat. Dia yang selingkuh, malah menyalahkan Larissa yang menggodanya. Muka tembok, ayah mengerutkan kening. Sekarang sudah terpojok, jadi dia mau menyeret Larissa ikut tenggelam. Tapi bagus juga, biarkan mereka saling gigit. Kita tinggal menonton, bukti untuk perceraian akan semakin kuat. Saya mengangguk, merasa lega. Baskara dan Larissa, yang satu serakah dan egois, yang satu penuh kemewahan palsu. Sekarang, pemandangan mereka saling menggigit seolah membuktikan pepatah, orang jahat akan dihukum oleh orang yang lebih jahat. Tidak lama, kabar dari sekretaris datang lagi. Setelah keluar dari ruang kerja Baskara, Larissa menangis meraung-raung di lobi perusahaan, memaki Baskara sebagai penipu dan selingkuhan, lalu membongkar semua kisah mereka. Banyak karyawan yang mengerumuni, Baskara terpaksa menyuruh satpam mengusir Larissa, lalu bersembunyi di ruang kerjanya dan tidak mau membuka pintu. Ibu tertawa. Puas sekali rasanya. Biarkan saja dia bongkar semuanya. Biar seluruh dunia tahu betapa busuknya mereka. Saya memandang keluar jendela. Matahari terbenam mewarnai langit menjadi merah, tiba-tiba merasa lega. Kemarahan dan kekecewaan yang lalu seolah lenyap, melihat Baskara dan Larissa saling menghancurkan. Belum lagi berita Larissa mengamuk di kantor Baskara mereda, sekretaris mengirimkan video lain. Ini adalah video real-time dari ballroom Grand Cendana Hotel. Setelah dibuka, ballroom yang tadinya mewah sudah tidak lagi memiliki suasana perayaan. Makanan di atas meja hampir tidak tersentuh dan sudah dingin. Kue krim ambruk di lantai, krim putih dan mawar biru bercampur aduk. Staf hotel sedang membersihkan dengan wajah lelah, dan beberapa orang yang sepertinya manajer berdiri di samping panggung dengan kening berkerut. Yang paling menarik adalah para tamu. Mereka bergerombol di dekat pintu masuk, tidak lagi berlagak seperti bangsawan yang memegang gelas sampanye. Sebaliknya, mereka tertawa mengejek dan menyindir dengan terang-terangan. Saya menunjukkan video itu kepada ayah dan ibu. Ibu setelah selesai menonton, tertawa terbahak-bahak. Ini pernikahan miliaran dari mana? Seperti pasar pagi saja. Rasakan. Di dalam video, seorang pria parubaya berjas berkata kepada kelompoknya, dengan suara keras yang terdengar jelas melalui telepon, kalau tahu si Baskara itu orang seperti ini, tidak akan datang aku. Pernikahan miliaran apaan? Biaya acara 2,5 miliar saja tidak bisa bayar. Sombong pakai black card istri, akhirnya kartunya diblokir. Memalukan. Seorang wanita di sampingnya menambahkan, sambil memotret kekacauan di lantai dengan ponselnya, iya, loh. Tadi dengar manajer hotel mau menuntut si Baskara atas tuduhan penipuan, biaya tempat, makanan, dekorasi bunga, belum dibayar sepeser pun. Tamu lain datang dan menunjuk papan nama Baskara, Larissa di belakang panggung sambil tertawa terpingkal-pingkal. Lihat nama itu. Dihiasi emas berkilauan. Sekarang kelihatannya lucu sekali, yang satu menantu numpang hidup, yang satu selingkuhan mata duitan. Cocok sekali, saya melihat gambar di video dan teringat pagi tadi saat Baskara masih bilang sedang lembur. Tapi siangnya, ia sudah mengenakan tuxedo putih menerima ucapan selamat dari semua orang. Tapi sekarang, tidak ada yang mau membersihkan kekacauan ini. Di hati saya hanya ada tawa dingin. Pesan dari sekretaris terus masuk. Nona, sudah ditanyakan ke pihak hotel. Sebagian besar tamu sudah pulang sejak siang. Sekarang tinggal beberapa orang yang menunggu untuk melihat bagaimana Baskara akan menyelesaikannya. Tadi Pak Wang yang bisnis bahan bangunan juga bilang tidak mau lagi berurusan dengan orang sial seperti si Baskara, lalu pulang. Ayah mengambil telepon dan menjawab sekretaris. Suruh hotel tangani sesuai prosedur saja. Tidak usah menjaga muka si Baskara. Kalau dia masih ngeyel, biar tim hukum kita yang urus. Tidak lama,
Pengawal mengirimkan video lain. Ini video yang diambil dari sekitar hotel. Di layar, sebuah sedan hitam berhenti di depan hotel, dan seorang wanita bergaun turun. Dia adalah tamu yang duduk di barisan depan di pernikahan tadi pagi, katanya salah satu mitra bisnis Bhaskara. Begitu turun dari mobil, sekelompok orang yang sepertinya wartawan mengerumuninya, mikrofon disodorkan ke mulutnya. "Ibu, Anda menghadiri pernikahan Pak Bhaskara, ya? Bagaimana situasi di dalam?" Kabar angin yang mengatakan dia menggelar pernikahan dengan Black Card istrinya lalu kartunya diblokir. Apa itu benar? Wanita itu merapikan gaunnya dan berkata dengan nada meremehkan, "Saya tidak tinggal sampai acara selesai. Saya sudah pulang dari siang." Pernikahan miliaran apaan? Bohong semua. Pak Bhaskara adalah orang yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Selingkuh saat masih menikah, menggelapkan harta bersama. Orang seperti itu tidak bisa diajak bisnis lagi. Perusahaan kami sedang mempersiapkan pembatalan kontrak. Setelah selesai bicara, ia cepat-cepat masuk ke mobil dan mobil itu melaju kencang. Wartawan yang tersisa masih berbicara ke kamera. "Pemirsa, seperti yang Anda lihat, pernikahan Pak Bhaskara telah menjadi drama penipuan abad ini. Bukan hanya tidak membayar biaya, ia juga ditinggalkan oleh mitra bisnisnya secara terang-terangan." Saya menutup video dan bersandar di sofa, merasa lega seketika. Dulu saya tidak pernah tahu seberapa luas citra Bhaskara di luar sana. Tapi sekarang saya sadar, semua koneksi dan citra yang ia miliki adalah karena nama besar keluarga saya. Tanpa itu, dia hanyalah orang biasa yang lebih rendah dari orang kebanyakan. Sekitar pukul 3 sore, ada kabar dari sekretaris lagi. "Pak, Nona, tamu terakhir di hotel sudah pulang semua." Sebelum pulang, mereka membuang souvenir yang disiapkan Bhaskara di pintu masuk hotel. Itu set parfum seharga jutaan. Beberapa bahkan meninggalkan catatan di kotaknya. "Hadiah dari menantu numpang hidup." Sial. Ayah mendengar itu, mengetuk sandaran tangan dan mengangkat sudut bibirnya. Dibuang ya bagus. Biar dia tahu, orang-orang yang selama ini coba ia jilat memandangnya begitu rendah. Mereka mau berteman hanya karena menghormati keluarga kita. Ibu yang sedang mau membuat teh, menunjuk keluar jendela ruang tamu. "Pak, lihat itu. Bukankah itu orang dari hotel?" Sepertinya menuju ke arah kita. Saya dan ayah berjalan ke jendela. Benar saja. Dua orang berseragam hotel sedang berbicara dengan satpam di pintu masuk apartemen. Di tangan mereka ada map. Pasti datang mencari Bhaskara untuk menagih utang. Tidak bisa menemukan Bhaskara, jadi mereka mencari saya. Ayah mengerutkan kening dan menelepon kepala satpam. "Pak Kepala, jangan biarkan orang hotel itu masuk ke dalam apartemen. Katakan saja Bhaskara sudah tidak di sini. Suruh mereka hubungi yang bersangkutan langsung. Kalau membuat keributan, langsung lapor polisi." Setelah menutup telepon, ayah menoleh ke saya. "Tidak usah berurusan dengan mereka. Utang yang dibuat Bhaskara, biar dia yang bayar. Jangan sampai mengotori rumah kita." Tidak lama, ada kabar dari kepala satpam. Begitu orang hotel mendengar Bhaskara sudah tidak di sini, dan kami sudah tidak ada hubungan lagi, wajah mereka berubah, dan mereka pergi sambil mengumpat, "Buang-buang waktu kerja saja. Sudah tidak dapat uang, malah bisa dipotong gaji." Sore harinya, sekretaris melaporkan ringkasan. Tamu di pernikahan totalnya sekitar 120 orang. Tapi menjelang pukul 5 sore, semua sudah pulang dan tidak ada yang menghubungi Bhaskara. Kerugian hotel, mulai dari bahan baku, sewa tempat, hingga dekorasi bunga, bertambah dari 2,5 miliar rupiah, menjadi beberapa miliar lagi, karena beberapa tamu sengaja menumpahkan anggur ke karpet panggung, dan memecahkan hiasan kristal. Ibu menyendokkan rendang untuk saya sambil tertawa. "Tamu-tamu itu juga tidak biasa ya? Dikerjai Bhaskara, ya harus melampiaskan amarah. Semua kerugian itu, Bhaskara yang harus tanggung jawab. Siapa suruh berbuat di luar kemampuannya?" Saya menyuap sup dan teringat cerita lain dari sekretaris. Bhaskara diam-diam menelepon manajer hotel siang tadi, meminta untuk menangguhkan tagihan, bilang begitu urusan perusahaannya selesai akan segera membayar. Tapi manajer hotel langsung memarahinya. "Pak Bhaskara, jangan beri saya harapan palsu lagi.
Sekarang seluruh hotel membicarakan Anda. Kalau besok belum bayar, kami akan lapor polisi dan memberitahu media bahwa Anda menyewa tempat dengan data palsu. Silakan saja. Baskara tidak bisa berkata apa-apa dan menutup telepon, bahkan mematikan ponselnya. Sekarang, baik di hotel maupun di kantor, tidak ada yang tahu di mana dia. Saya meletakkan sendok dan garpu, memandang pemandangan malam di luar jendela. Hati saya tenang. Baskara menggelar pernikahan miliaran untuk gengsinya. Dan sekarang ia sedang mendorong dirinya ke jalan buntu. Semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Ejekan para tamu, tagihan dari hotel, pembatalan kontrak dari mitra bisnis, adalah hukuman yang setimpal untuk kehidupannya yang palsu. Sebelum tidur, sekretaris mengirim pesan terakhir. Pihak hotel telah menyita tuxedo Baskara dan gaun pengantin Larissa. Mereka memasang pengumuman di pintu masuk hotel, karena Bapak Baskara tidak melunasi biaya acara pernikahan, kami menyimpan barang-barang pribadinya untuk sementara. Mohon segera melunasi pembayaran. Sekarang banyak orang yang memotret di depan pengumuman itu, dan di internet sudah menjadi meme. Saya membuka foto yang dikirim sekretaris. Di depan pengumuman di pintu masuk hotel, banyak orang berkerumun. Beberapa memotret dengan ponsel, beberapa menunjuk-nunjuk sambil tertawa. Di samping pengumuman, tuxedo putih bernoda anggur milik Baskara tergantung di gantungan baju, seperti sampah yang dibuang. Ibu datang melihat dan tersenyum. Sekarang seluruh kota tahu kalau si Baskara itu menantu numpang hidup yang punya utang. Selanjutnya, mau kemanapun dia menyerahkan kartu nama untuk bisnis, tidak akan ada yang mau. Keesokan paginya, saya terbangun karena telepon dari sekretaris. Ia melaporkan bahwa Baskara akhirnya muncul. Ia keluar dari sebuah warung internet. Warnet? Rambutnya acak-acakan, tuksedonya bernoda kuah mie instan. Ia berjalan terpincang-pincang ke arah kantornya. Mungkin semalaman duduk di warnet sampai kakinya kesemutan. Saya mengucek mata dan bangkit. Ibu sudah menyiapkan sarapan di meja. Telur mata sapi panas mengepul. Ayah sedang melihat foto yang baru dikirim sekretaris di ponselnya. Di foto, Baskara sudah tidak lagi tampak seperti Pak Baskara. Kemejanya kusut. Sepatunya kotor. Di tangannya ada kantong plastik lecek berisi 2 cup mie instan. Kondisinya tidak berbeda dengan gelandangan di pinggir jalan. Ayah menyerahkan ponselnya kepada saya dengan nada sinis. Sekretaris sudah mengintai di depan warnet dari pagi. Si Baskara keluar dengan kondisi seperti itu. Uang untuk bayar jam-jaman saja tidak punya, sampai bertengkar dengan pemilik warnet, akhirnya harus menggadaikan jam tangannya. Jam tangan mahal yang kamu belikan tahun lalu itu, waktu itu harganya 1 miliar lebih. Saya memandang punggung Baskara yang bungkuk di foto dan tidak berkata apa-apa. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Saat saya menggigit telur mata sapi, pesan dari sekretaris masuk lagi. Kali ini sebuah video. Adegan saat Baskara tiba di depan gedung kantornya. Di video, begitu Baskara sampai di pintu masuk gedung, sekelompok orang mengerumuninya. Ada yang berjas, ada yang berseragam bank, dan beberapa wartawan membawa kamera. Orang-orang berjas adalah perwakilan mitra bisnis yang pernah bekerja sama dengannya. Di tangan mereka ada tumpukan tebal dokumen pembatalan kontrak. Orang-orang berseragam bank adalah petugas kredit. Di tangan mereka ada surat tagihan berwarna merah menyala. Wartawan menyodorkan mikrofon ke wajahnya dan blitz kamera menyala tanpa henti. Seorang perwakilan mitra melangkah maju dan mengibaskan dokumen pembatalan kontrak di depan wajah Baskara sambil berteriak, "Pak Baskara, perusahaan kami sudah 3 bulan belum dibayar. Sekarang mau membatalkan kontrak lagi? Kapan mau bayar kami?" Baskara mundur sambil menghindari tatapan. "Pak Wang, tolong beri saya waktu sedikit lagi, sekarang saya sedang ada masalah, begitu urusan dana perusahaan selesai, saya akan segera bayar." "Sedikit lagi?" Pak Wang tertawa sinis dan menunjuk ke kontrak. "Saya sudah memberimu waktu 3 kali. Terakhir kali kamu bilang begitu dapat uang dari pernikahan, akan segera bayar. Tapi uangnya malah kamu pakai untuk membeli cincin berlian untuk selingkuhanmu. Pernikahan saja tidak bisa bayar. Sekarang seluruh kota tahu kamu penipu. Bagaimana saya bisa terus berbisnis denganmu? Nama baik perusahaan saya bisa ikut hancur." Petugas bank di sampingnya menambahkan, "Pak Baskara,
Pinjaman 50 miliar rupiah yang Anda ambil dari bank kami sudah jatuh tempo kemarin, sesuai peraturan. Jika hari ini belum dilunasi, kami terpaksa harus membekukan rekening perusahaan Anda dan menyita aset atas nama Anda, Baskara berkata dengan suara bergetar. Bapak petugas, tolong beri saya waktu 15 hari lagi. Saya pasti akan cari uangnya. 15 hari? Petugas bank menggeleng dan berkata dengan tegas. Kami sudah memberimu cukup waktu. Awalnya Anda bisa dapat pinjaman karena dijamin oleh Pak Wijaya. Sekarang jaminannya sudah dicabut, dan Anda tidak punya aset lain sebagai jaminan. Kami terpaksa harus bertindak sesuai prosedur. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian bank? Pertanyaan dari wartawan semakin tajam. Pak Baskara, kabar angin yang mengatakan Anda menggelar pernikahan dengan black card istri Anda lalu kartunya diblokir. Apa itu benar? Anda selingkuh selama pernikahan dan menggelapkan harta bersama? Apa Anda tidak merasa bersalah pada istri Anda? Perusahaan akan bangkrut. Bagaimana nasib karyawan Anda? Baskara tidak menjawab apa-apa. Ia memeluk kepalanya dan terduduk di lantai. Ia bergumam berulang kali, jangan tanya lagi. Tidak ada uang. Tidak ada jalan lain. Orang-orang mulai berkerumun semakin banyak. Beberapa memotret dengan ponsel, beberapa menunjuk-nunjuk ke arahnya. Di samping ada yang berteriak, penipu seperti itu harus dipenjara. Suara sekretaris terdengar dari telepon. Nona, sekarang Pak Baskara dikepung wartawan dan penagih utang, tidak bisa masuk kantor. Tadi dia diam-diam menelepon saya, minta saya memohon pada Pak Wijaya untuk memberinya kesempatan lagi. Saya langsung tutup teleponnya. Ayah mengambil telepon dan berkata pada sekretaris, bagus, tidak usah beri dia kesempatan. Awasi terus apa yang akan dia lakukan lagi dan laporkan. Setelah menutup telepon, ibu datang membawa segelas susu sambil tersenyum. Rasakan. Dulu mengandalkan nama besar keluarga kita, sombong sekali perusahaannya. Sekarang tidak ada dukungan. Langsung kelihatan aslinya. Pinjaman saja tidak bisa bayar. Saya membuka laptop dan mencari kata kunci Baskara dan Baskara Teknologi. Berita-berita muncul. CEO Baskara, teknologi selingkuh, ditinggal mitra bisnis. Black card diblokir, pernikahan miliaran rupiah jadi drama penipuan. Baskara Teknologi terancam bangkrut, karyawan tidak dibayar. Di bawah setiap berita, ada ratusan komentar. Menantu numpang hidup seperti itu harus bangkrut baru sadar. Sukses karena istri, masih selingkuh. Menjijikkan, istrinya benar sekali, cerai adalah keputusan cerdas. Saat itu, pesan dari sekretaris masuk lagi. Nona, Pak Baskara dikepung penagih utang selama lebih dari 1 jam. Akhirnya dengan bantuan Satpam, ia berhasil masuk ke perusahaan. Tapi di dalam juga kacau. Lebih dari 10 karyawan mengajukan pengunduran diri dan berdemo menuntut gaji yang tertunggak. Mereka bilang kalau tidak dibayar, akan lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Saya membuka video lain yang baru dikirim sekretaris. Video itu diambil dari tempat parkir perusahaan. Melalui jendela ruang kerja, terlihat karyawan sedang mengemasi barang-barang mereka ke dalam kardus. Beberapa karyawan memegang spanduk bayar gaji kami, dan berteriak di depan pintu masuk perusahaan. Baskara, bayar gaji kami. Gaji bulan lalu belum dibayar. Saya harus bayar cicilan apartemen. Tidak bisa meninggalkan kami begitu saja, teriak seorang karyawan sambil menangis. Karyawan lain menambahkan, kami sudah bekerja untuk Anda selama 2 tahun. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras kami. Perusahaan sudah hancur begini, masih mau menunggak gaji? Tidak punya malu? Tidak lama, pintu ruang kerja terbuka dan Baskara keluar. Ia berdiri dengan wajah pucat, di tangannya ada map. Semuanya tenang dulu. Sekarang saya sedang bicara dengan investor. Begitu dapat dana investasi, saya akan langsung bayar gaji kalian, plus bonus. Mengerti, investor? Seorang karyawan tertawa sinis. Seluruh dunia sudah tahu tentangmu. Siapa yang mau berinvestasi padamu? Kemarin saya dengar dari bagian keuangan, saldo di rekening perusahaan tidak sampai 1 miliar. Sewa kantor bulan ini saja tidak bisa bayar. Wajah Baskara memerah. Ia membuka mulut,
tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, beberapa orang berseragam masuk. Mereka adalah petugas dari kantor pajak. Pak Baskara, kami menerima laporan bahwa perusahaan Anda melakukan penggelapan pajak. Dalam 3 hari, jika denda sebesar 350 juta rupiah tidak dilunasi, kami akan mengambil tindakan hukum. Baskara menerima surat denda itu, tangannya gemetar hingga surat itu jatuh. Penggelapan pajak? Tidak mungkin. Perusahaan kami melakukan segalanya sesuai hukum. Soal sesuai hukum atau tidak, kami sudah memeriksanya. Petugas itu memungut surat denda dan menyerahkannya lagi. Jika ada keberatan, bisa mengajukan banding. Tapi denda harus dibayar sesuai jadwal. Kalau tidak, kami akan menyita dokumen keuangan perusahaan. Setelah petugas itu pergi, Baskara berdiri kaku, memandangi surat denda, para karyawan, dan penagih utang yang mengelilinginya. Tiba-tiba, kakinya lemas dan ia terduduk di lantai. Dokumen di tangannya berhamburan. Pesan dari sekretaris masuk seketika. "Nona, Pak Baskara baru saja pingsan, karyawan membawanya ke rumah sakit terdekat. Kata dokter karena gula darah rendah dan stres, tapi tidak parah." Begitu sadar, dia langsung keluar dari rumah sakit, tapi tidak tahu kemana. Ayah menutup laptop dan bersandar di sofa. Bajingan itu sudah tamat. Perusahaan, uang, koneksi, semuanya hilang. Sekarang tinggal urusan cerai. Ibu mengambil ponsel dan menelepon pengacara Budi. "Pak Budi, siapkan semuanya. Minggu depan, temui Baskara untuk menandatangani surat cerai. Saya tidak mau putri saya buang-buang waktu lagi untuk masalah ini." Saya memandang keluar jendela. Matahari hangat, angin meniup dedaunan. Rasanya nyaman. Perusahaan Baskara bangkrut, dia tidak punya kekuatan lagi untuk membentak saya. Sekarang tinggal menunggu waktu untuk mengambil kembali milik saya dan benar-benar lepas darinya. Sore harinya, sekretaris mengirim pesan terakhir. "Nona, kantor Baskara Teknologi sudah disegel karena menunggak sewa. Karyawannya sudah pergi semua, tinggal kantor kosong dan tumpukan dokumen." Saya menutup telepon dan bersandar. Ibu menonton acara komedi di TV dan tertawa tanpa sadar. Ibu menepuk tangan saya dengan lembut. "Sekarang lupakan bajingan itu. Putri ibu masih muda. Mulai sekarang, hanya akan ada hari-hari yang baik." Setelah Baskara keluar dari rumah sakit, ia menghilang. Sekretaris mencoba mencarinya, tapi tidak ketemu. Hingga malam hari, seorang kenalan yang tinggal di dekat sebuah apartemen di timur kota menghubungi sekretaris, mengatakan melihat Baskara diam-diam masuk ke gedung apartemen itu. Apartemen itu adalah tempat Baskara menggunakan black card untuk membayar uang muka untuk Larissa. Tempat yang pernah dipamerkan Larissa di media sosial. Sekretaris segera ke sana dan mengintai di bawah gedung. Tidak lama, ia mengirim video. Baskara mengenakan baju pasien yang kusut, di tangannya ada kantong plastik, berjalan menunduk masuk ke apartemen. Rambutnya masih acak-acakan, dan wajahnya tampak lebih buruk dari saat di rumah sakit. Saya mengirim pesan ke sekretaris, "Jangan ikut masuk. Awasi saja dari bawah." Lihat apakah si Larissa itu datang. Seperti yang diduga, belum sampai jam 8 malam, sekretaris mengirim video lagi. Di layar, Larissa muncul dengan sebuah koper besar. Ia masih mengenakan gaun berkilauan dari acara pernikahan, riasannya tebal. Di tangannya ada kotak perhiasan. Saat berjalan, terdengar bunyi kling-kling dari dalam. Kelihatannya seperti sedang berkemas untuk kabur. "Nona, Larissa sudah masuk." Kopernya kelihatannya berat sekali, mungkin berisi barang-barang berharga. Tadi saya tanya satpam, katanya siang tadi dia juga datang sekali dan membawa beberapa tas mewah. Sekarang datang lagi, sepertinya benar-benar mau kabur. Saya menunjukkan video itu kepada ayah dan ibu. Ibu melihat layar dan tertawa dingin. Wanita itu benar-benar licik. Begitu tahu Baskara bangkrut, langsung berkemas kabur. Tidak ada ikatan batin sama sekali. Ayah mengangguk dan mengirim pesan ke sekretaris. "Jangan sampai lepas dari pandangan. Lihat baik-baik apa saja yang ia bawa keluar, biar bisa dihitung saat menagih Baskara." Belum sampai setengah jam, terdengar suara pertengkaran dari dalam apartemen. Sekretaris mengarahkan kamera ponsel ke arah jendela. Tidak terdengar jelas,
Tapi terlihat bayangan orang berjalan mondar-mandir dan jeritan melengking Larissa samar-samar terdengar. Sekitar 10 menit kemudian, Larissa melompat keluar dari gedung dengan kopernya. Rambutnya acak-acakan, gaunnya robek di satu sisi. Di tangannya, ia menggenggam erat kotak perhiasan dan sebuah tas hitam. Tanpa ragu, ia melemparkan kopernya ke taksi yang berhenti di pinggir jalan, lalu ia sendiri masuk. Mobil itu melaju kencang tanpa menoleh ke belakang. Sekretaris segera mengikutinya. "Nona." Larissa naik taksi ke arah stasiun kereta api. Tasnya kelihatan penuh. Sepertinya berisi uang tunai dan perhiasan. Di kotak perhiasan itu sepertinya ada cincin berlian dan kalung yang pernah dibelikan Baskara. Saya melihat taksi yang perlahan menjauh dan tidak merasa terkejut sedikit pun. Larissa pacaran dengan Baskara karena uang sejak awal. Sekarang dia bangkrut, Larissa tidak punya alasan untuk tetap di sisinya. Tidak lama, sekretaris mengirim video yang lebih jelas. Video itu diambil dari belakang taksi. Larissa duduk di kursi depan, membuka tas hitam dan menghitung uang, tersenyum lebar. Kondisinya yang menyedihkan, saat bertengkar di apartemen tadi lenyap tak berbekas. Wanita itu menakutkan sekali. Ibu melihat video itu dan memukul sofa. Baskara sudah susah payah membelikannya rumah, membelikannya cincin berlian. Saat dia susah begini, bukannya membantu, malah berkemas kabur. Benar-benar tidak punya hati nurani. Ayah malah tertawa seolah itu hal yang bagus. Baguslah. Biar Baskara tahu sifat asli wanita yang ia anggap cinta sejatinya. Kalau tahu wanita itu mencuri semua barangnya dan kabur, pasti dia syok. Seperti yang diduga, belum sampai jam 10 malam, ada pesan dari sekretaris. "Nona." Baskara keluar dari apartemen. Dia hanya pakai sandal jepit, berteriak-teriak kalau Larissa mencuri uang dan perhiasannya, bahkan membawa serta sertifikat rumah. Di video selanjutnya, Baskara berada di bawah apartemen, rambutnya seperti sarang burung, sandal jepitnya lepas satu. Di tangannya ada secari kertas robek, ia berteriak ke arah kehampaan, "Larissa, kamu wanita ular. Kembali. Itu uangku, cincin berlianku. Aku tidak akan melepaskanmu." Para tetangga mulai berkerumun. Beberapa memotret, beberapa menunjuk-nunjuk. Itu kan si menantu numpang hidup yang tidak bisa bayar nikah? Dicuri selingkuhannya? Ya? Rasakan. Selingkuhi istri. Akhirnya dikhianati selingkuhan sendiri. Rasakan? Baskara mendengar itu, marah hingga memungut batu di pinggir jalan dan melemparkannya ke jendela apartemen. Bunyi pecah terdengar bersamaan dengan kaca yang hancur. Satpam berlari menghampiri dan menahannya. "Pak, tidak boleh begini. Kalau Bapak terus begini, saya panggil polisi." "Panggil saja." Baskara mendorong satpam itu dan terduduk di lantai, menangis meraung-raung. "Istri mau cerai. Selingkuhan mencuri uangku. Perusahaan bangkrut. Aku sudah tamat. Buat apa hidup lagi?" Pesan suara dari sekretaris masuk. "Nona?" Baskara mengamuk seperti ini, satpam jadi lapor polisi. Sebentar lagi polisi datang. Dengar dari tetangga, Larissa meninggalkan catatan, "Uang dan perhiasan ini anggap saja kompensasi waktu yang kuhabiskan bersamamu. Selanjutnya tidak usah hubungi aku lagi." Lalu pergi. Saya melihat Baskara yang hancur di video dan tidak merasa kasihan sedikit pun. Ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Ia mengkhianati saya demi Larissa, dan sekarang ia dikhianati oleh Larissa. Hukum karma. Ibu mengambil ponsel dan mengirim pesan ke pengacara Budi. "Pak Budi, uang dan perhiasan yang dicuri Larissa itu semua dibeli dengan harta bersama. Apa itu termasuk penggelapan harta? Bisa diambil kembali?" Tidak lama, ada balasan. "Bisa, Bu. Aset tersebut dianggap harta bersama." Pemberian dari Pak Baskara kepada Nona Larissa tanpa persetujuan Ibu Anindita tidak sah secara hukum. Sekarang Nona Larissa melarikan diri, kita bisa mengambil tindakan hukum untuk menuntut pengembalian seluruhnya. Baik perhiasan, uang tunai, maupun uang muka apartemen. Semuanya bisa dituntut kembali. Ayah mengangguk dan menoleh ke saya. "Baguslah.
Biar si Larissa itu ikut menanggung akibatnya. Dia pikir bisa kabur begitu saja? Biar dia tahu hukum tidak semudah yang dia kira. Belum sampai jam 11 malam, ada pesan terakhir dari sekretaris. Nona, polisi sudah menangkap Baskara. Tuduhannya perusakan properti. Malam ini sepertinya harus menginap di sel. Saya menutup telepon dan bersandar di sofa menonton TV, merasa lega. Dari Pak Baskara yang pernah berjaya, menjadi orang yang ditinggal selingkuhan dan ditangkap polisi. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Ibu datang membawa buah dan memberikan sepotong apel pada saya. Sudah. Berhenti memikirkan hal-hal itu. Besok kita belanja, beli baju baru, ganti suasana. Saya menerima apel itu dan menggigitnya. Rasanya manis menyebar di mulut. Benar, sinetron Baskara dan Larissa akan segera berakhir, dan kehidupan baru saya baru saja dimulai. Sebelum tidur, saya menerima foto dari sekretaris. Foto Larissa yang sedang membeli tiket di stasiun kereta. Di tangannya masih ada kotak perhiasan itu, dan ia tersenyum pada penjual tiket. Sekretaris menulis catatan di bawah foto, alamat Nona Larissa sudah dilaporkan ke polisi. Polisi akan menangkapnya di stasiun kereta. Barang yang dicuri sepertinya bisa diambil kembali. Saya melihat sikap bangga Larissa di foto dan tertawa kecil. Dia pikir bisa lolos dengan aman, padahal setiap gerak-geriknya ada dalam pantauan kami, yang menantinya bukan hanya aset yang akan disita, tapi juga hukuman pidana. Keesokan paginya, begitu saya membuka mata, telepon berdering tanpa henti, pesan dari sekretaris. Berita tentang Larissa dan Baskara. Larissa ditangkap saat membeli tiket di stasiun kereta. Di tasnya ditemukan uang tunai 3 miliar rupiah, cincin berlian senilai 800 juta, dan perhiasan lain yang dibelikan Baskara. Bahkan surat perjanjian jual beli apartemen juga disembunyikan di tasnya. Sekarang ia sedang diinterogasi di kantor polisi, dan tim hukum akan mengambil alih untuk menuntut pengembalian harta bersama. Sementara itu, Baskara dilepaskan dari kantor polisi subuh tadi. Ia tidak punya tempat tujuan, jadi ia duduk di warnet. Paginya, ia kembali ke apartemen untuk mengambil barang, tapi apartemen itu sudah disita oleh bank karena ia tidak bisa membayar utang. Bank memutuskan untuk melelang asetnya. Saya menceritakan berita ini kepada ayah dan ibu. Ibu menyendokkan bubur untuk saya sambil tersenyum. Puas sekali rasanya. Larissa akan dipenjara karena mencuri, dan Baskara tidak punya tempat tinggal. Inilah hukuman yang pantas untuk mereka berdua. Ayah mengangguk dan mengirim pesan ke sekretaris. Minta tim hukum berkoordinasi dengan polisi dan segera ambil kembali barang-barang itu sebelum si Larissa itu berbuat macam-macam lagi, dan awasi terus si Baskara. Sekarang sudah terpojok, entah akan berbuat gila apa. Belum selesai ayah bicara, ada telepon dari kepala satpam apartemen. Suaranya terdengar panik. Nona, gawat, Pak Baskara datang ke pintu masuk apartemen kita. Dia pakai jaket tua. Di tangannya ada kantong aneh. Minta masuk untuk bertemu Nona. Waktu kita larang, dia duduk di lantai tidak mau pergi. Katanya kalau belum bertemu Nona, tidak akan pergi kemana-mana. Saya menghela napas. Hah, baru diomongin sudah datang. Ibu mendengar itu, langsung marah. Bajingan itu belum sadar juga. Muka tembok. Biar ibu turun dan maki-maki dia. Ayah menahan ibu dan berkata ke telepon, Pak Kepala, jangan biarkan dia masuk dulu, saya dan putri saya akan segera turun. Setelah menutup telepon, ayah menoleh ke saya. Tidak usah bicara apa-apa dengannya. Biar satpam saja yang usir. Nanti jadi ribut di depan apartemen. Tidak enak dilihat. Saya mengangguk. Berganti pakaian. Lalu turun bersama ayah. Sesampainya di pintu masuk, terlihat Baskara duduk di lantai. Ia mengenakan jaket biru tua yang warnanya sudah pudar. Celananya kotor. Di tangannya ada kantong plastik transparan berisi 2 kotak susu dan beberapa tangkai bunga anyelir layu, mungkin dipetik dari toko bunga pinggir jalan. Begitu melihat saya, matanya terbelalak. Ia bangkit dan mencoba berlari ke arah saya. Satpam segera menghalanginya. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon, maafkan aku. Selanjutnya,
Aku tidak akan berurusan lagi dengan wanita seperti Larissa. Aku akan baik padamu. Kita mulai dari awal, ya? Para tetangga mulai berkerumun, memotret dengan ponsel atau berbisik-bisik, itu kan si menantu numpang hidup yang selingkuh, sekarang minta maaf. Muka tembok, saya tidak peduli dengan ucapan mereka. Saya mendekatinya, memandang kondisinya yang menyedihkan, dan berkata dengan suara sedingin es, Baskara, masih punya muka untuk menemuiku, lupa dengan pernikahan di Grand Cendana Hotel? Lupa dengan uang dari black cardku yang kau pakai untuk membeli cincin berlian untuk si Larissa? Lupa kalau perusahaanmu bangkrut dan kau punya banyak utang? Wajah Baskara memerah. Ia menunduk, menggenggam kantong plastik itu erat-erat, dan berkata dengan suara rendah, Aku tahu. Aku sudah kehilangan segalanya. Larissa juga mencuri uangku dan kabur. Perusahaan bangkrut. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Sayang, beri aku kesempatan sekali lagi. Ya, kesempatan? Saya tertawa sinis dan menunjuk ke tetangga yang berkerumun. Saat kau menggelar pernikahan, apa kau pernah memberiku kesempatan? Saat kau memakai uangku untuk membiayai selingkuhanmu, apa kau pernah memberiku kesempatan? Sekarang karena kau tidak punya apa-apa lagi, baru kau teringat padaku? Kau pikir itu masuk akal? Ibu juga mendekat dan menunjuk wajah Baskara sambil berteriak, Dasar bajingan, putriku buta menikah dengan orang sepertimu. Sukses karena keluarga kami, lalu mengkhianati putriku. Sekarang memohon? Kau pikir akan berhasil? Mimpi saja. Baskara dimaki-maki ibu sampai tidak berani mengangkat wajah. Tiba-tiba, ia berlutut di lantai dengan bunyi duk. Orang-orang di sekitar terkejut. Baskara berlutut sambil menangis. Sayang, kumohon. Aku benar-benar salah. Selanjutnya aku akan melakukan apa saja. Pekerjaan rumah, memasak, apapun yang kau suruh akan kulakukan. Kumohon, jangan tinggalkan aku, ia berkata sambil mencoba memegang celana saya, tetapi saya mundur dan memberi isyarat pada satpam untuk menariknya. Baskara, berhenti bersandiwara. Kau memohon padaku sekarang bukan karena cinta, tapi karena kau sudah terpojok. Kau mau memanfaatkanku sebagai tangga untuk bangkit lagi, kan? Aku tahu, aku tidak akan tertipu. Dan utangmu padaku, akan kutagih sampai lunas. Saat Baskara hendak mengatakan sesuatu, ayah mendekat dan berkata kepada kepala satpam, Pak, seret bajingan ini keluar. Jangan biarkan dia menginjakan kaki di sekitar apartemen ini lagi, kalau datang lagi, lapor polisi. Satpam memegang kedua lengan Baskara dan menyeretnya keluar. Baskara meronta-ronta sambil berteriak, Sayang, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Para tetangga berteriak puas. Cepat seret keluar. Orang seperti itu merusak pemandangan. Nona, orang seperti itu jangan dimaafkan. Baskara diseret, berbalik menatap saya dan berteriak, Sayang, aku akan kembali lagi. Aku akan terus datang sampai kau memaafkanku. Saya tidak menatapnya lagi, dan masuk ke dalam bersama ayah dan ibu. Ibu masih marah, bergumam, orang sial. Tidak seharusnya turun, buang-buang waktu saja. Ayah menepuk bahu saya. Jangan dipikirkan. Sekarang dia tidak punya tempat tujuan. Makanya begitu. Nanti ayah akan ingatkan satpam. Jangan khawatir. Sesampainya di rumah, ada pesan dari sekretaris. Nona, tadi lihat Pak Baskara diseret satpam. Dia tidak kembali lagi, tapi berjalan ke arah stasiun kereta. Sepertinya mau mencari Nona Larissa. Saya membalas, mengerti, lalu meletakkan ponsel. Ibu datang membawa bubur panas. Sekarang berhenti memikirkan bajingan itu. Siang ini kita belanja, beli baju baru, ganti suasana. Saya menerima bubur itu, menyuapnya, dan merasa tenang. Permohonan Baskara hanyalah rontaan orang yang terpojok. Saya tidak akan luluh seperti dulu lagi, dan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sekali sudah lebih dari cukup. Siang harinya, saya pergi berbelanja dengan ibu, membeli baju baru, kosmetik baru, dan menata rambut baru. Melihat diri saya yang tersenyum cerah di cermin, saya sadar hidup tanpa Baskara jauh lebih bahagia.
Sore hari saat pulang, ada telepon dari kepala satpam. Baskara tidak kembali ke apartemen, tapi duduk jongkok di seberang jalan sepanjang siang. Saat matahari terbenam, ia pergi dengan bunga anyelir layu di tangannya. Saya mendengar itu dan hanya berkata, "Mengerti?" Lalu menutup telepon. Keterikatannya di mata saya hanyalah rasa kasihan pada diri sendiri yang konyol. Dia pikir dengan begitu saya akan luluh, padahal dia sudah menghabiskan semua perasaan baik yang pernah saya miliki untuknya. Sebelum tidur, ada pesan dari pengacara Budi. Larissa sudah mengakui semua aset yang ia curi dibeli dengan harta bersama dan bersedia mengembalikan semuanya untuk meminta keringanan hukuman. Sementara itu, Baskara digugat oleh banyak penagih utang dan akan segera diproses secara hukum. Keesokan paginya, begitu selesai sarapan, ada video lagi dari sekretaris. Video Baskara mengenakan jaket tua yang sama, memegangi gerbang besi di depan kantor polisi dan berteriak-teriak sebelum didorong keluar oleh polisi. "Nona, Pak Baskara mengamuk di kantor polisi dari pagi. Minta bertemu Nona Larissa." Waktu polisi bilang sedang diinterogasi dan tidak bisa ditemui, dia berdiri menghalangi pintu. Akhirnya diusir. Saya menunjukkan video itu pada ibu. Ibu yang sedang mengelap meja, tertawa panjang. Bajingan itu belum sadar juga? Larissa sudah mencuri semua uangnya? Masih saja dirindukan? Otaknya sudah geser? Ayah yang sedang membaca koran, tanpa mengangkat wajah berkata, "Sekarang seperti orang tenggelam yang meraih jerami." Dia tahu tidak ada harapan darimu, jadi dia mau memohon pada Larissa. Tapi Larissa sendiri sekarang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mana peduli sama bajingan itu? Saat itu, pesan baru dari sekretaris masuk. "Nona, Pak Baskara diusir dari kantor polisi, lalu pergi ke sebuah klub di kota. Sepertinya dia dengar teman-teman lamanya ada di sana. Mungkin mau pinjam uang." Saya memeriksa lokasi real-time yang dikirim sekretaris. Klub itu tidak jauh dari rumah saya. Siang ini juga tidak ada kerjaan. Jadi saya mengirim pesan ke sekretaris, "Jangan terlalu dekat. Awasi saja dari jauh. Kalau ada apa-apa, cepat hubungi saya." Sekitar setengah jam kemudian, sekretaris mengirim video yang jelas. Di depan klub, Baskara ragu-ragu sejenak, menggenggam uang receh di sakunya, lalu masuk. Tapi tidak sampai 10 menit, ia diseret keluar oleh 2 satpam. Beberapa lembar kartu nama lecek dan setengah bungkus rokok jatuh ke lantai. "Pak Wang, keluar. Dulu kita kan abang adik. Pinjam uang sedikit. Nanti pasti saya kembalikan." Pintu klub terbuka dan seorang pria gemuk keluar. Itu Pak Wang yang dulu sering bergaul dengan Baskara. "Siapa? Baskara? Belum sadar juga? Mau pinjam uang lagi? Lupa waktu aku minta bantuan bisnis kecil-kecilan? Apa yang kau lakukan padaku? Sekarang kau bangkrut, baru teringat padaku? Pak Wang, soal dulu saya salah. Saya minta maaf. Pinjam uang 5 miliar saja. Bunganya berapapun akan saya bayar." 5 miliar? Pak Wang tertawa sinis dan menyiramkan anggur di tangannya ke wajah Baskara. "Lihat kondisimu. Pakaianmu kumal begini mau pinjam uang dariku? Aku takut kalau kupinjamkan, bunganya saja tidak akan kembali." Orang-orang di sekitar berkerumun dan tertawa mengejek. "Itu kan Pak Baskara, CEO Baskara Teknologi? Kenapa jadi begini? Dulu gagah sekali, sekarang lebih parah dari anjing." Pak Wang memberi isyarat pada satpam. "Seret bajingan ini keluar." "Sial saja." Satpam menyeret Baskara ke pinggir jalan. Pak Wang masuk ke klub tanpa menoleh lagi. Baskara terduduk di pinggir jalan, tidak bergerak cukup lama, tubuhnya bergetar, sepertinya sedang menangis. Pesan suara dari sekretaris masuk. "Nona, Pak Baskara sudah duduk di pinggir jalan selama 20 menit. Tadi dia terus mencoba menelepon teman-teman lamanya, tapi tidak ada yang angkat, atau diangkat lalu ditutup. Beberapa bahkan sudah memblokir nomornya. Saya melihat punggungnya yang kesepian di video dan tidak merasa kasihan sedikit pun. Itulah hasil dari jalan hidup yang ia pilih." Siang harinya, saya pergi ke galeri bersama teman. Sesampainya di pintu masuk, melihat sekelompok orang sedang bertengkar di pinggir jalan. Saat mendekat, ternyata Baskara lagi. Ia sedang memegangi lengan seorang pria.
Pak Li, beri saya pekerjaan. Tidak usah dibayar juga tidak apa-apa. Beri saya kesempatan sekali saja. Pak Li itu adalah orang yang pernah berbisnis dengan ayah. Ia tampak kesal dan menepis tangan Baskara. Pak Baskara, sekarang saya dan Anda tidak ada hubungan apa-apa lagi. Perusahaan Anda bangkrut, seluruh kota tahu. Bagaimana saya bisa mempekerjakan Anda? Reputasi perusahaan saya bisa ikut hancur. Baskara terhuyung dan jatuh. Dahinya berdarah, tapi ia tidak peduli, bangkit dan mencoba memeganginya lagi. Pak Li tampak jijik dan berteriak pada orang-orang di sekitar, "Siapa saja, tolong tarik orang ini." 2 orang pejalan kaki yang tidak tahan melihatnya, datang melerai Baskara. Pak Li cepat-cepat masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Baskara yang terduduk di lantai menangis meraung-raung. "Kenapa tidak ada yang menolongku? Dulu aku CEO," orang-orang di sekitar berdecak. Dulu sehebat apapun, kalau sifatnya begitu, dari awal kalau baik pada istrinya, tidak akan jadi begini. Teman saya memegang tangan saya. "Ayo, Anindita, tidak usah dilihat yang sial-sial." Saya mengangguk dan masuk ke galeri. Melihat lukisan-lukisan indah di dinding, saya merasa puas. Kejatuhan Baskara adalah akibat perbuatannya sendiri. Saya tidak perlu bertanggung jawab atas hidupnya, dan tidak perlu merusak suasana hati saya karenanya. Sore hari saat pulang, ada pesan terakhir dari sekretaris. "Nona, setelah dari depan galeri, Pak Baskara pergi ke warung makan dan memesan mie instan termurah. Uangnya tidak cukup untuk membayar, sekarang dia harus cuci piring di warung itu. Kelihatannya akan sulit untuk bangkit lagi." Saya membalas, "Mengerti," lalu meletakkan ponsel. Ibu datang membawa sup panas sambil tersenyum dan bertanya, "Hari ini ke galeri seru? Dengar dari temanmu? Beli lukisan juga?" "Iya, Bu." "Seru sekali." Saya menyuap sup. Merasa hangat di hati. Lukisan itu warnanya cerah sekali. Rencananya mau kupajang di kamar tidur. Ayah yang sedang duduk, meletakkan remote. "Baguslah." "Seru ya, bagus. Selanjutnya lakukan saja apa yang kau suka. Oh ya, konsultan hukum bilang besok akan menemui Baskara untuk mengurus dokumen cerai. Melihat kondisinya sekarang, pasti dia akan tanda tangan tanpa banyak bicara." Setelah diusir dari depan apartemen, Baskara tidak punya tempat tujuan. Dengan uang beberapa ribu di sakunya, ia berjalan tanpa arah. Para penagih utang terus menekannya, sekarang bahkan mengancam akan menghubungi orang tuanya. Ia terpaksa mencari Pak Wang, yang dulu dianggapnya seperti saudara. Ia pergi ke klub mewah yang sering dikunjungi Pak Wang. Dulu, ia mengenakan jas mewah, dipanggil Pak Baskara di sana. Tapi hari ini, ia mengenakan jaket tua, dihalangi oleh satpam di pintu masuk. "Hei, kamu siapa? Ini tempat apa? Seenaknya masuk? Saya mau bertemu Pak Wang." Bilang saja Baskara datang, dia pasti tahu. Satpam memandangnya dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis. "Lihat penampilanmu, tidak mungkin mau bertemu Pak Wang. Paling mau minta minuman gratis. Pergi jauh-jauh." Saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti dan Pak Wang turun. Baskara melihatnya dan gembira, berteriak, "Pak Wang." Pak Wang melihat Baskara dan mengerutkan kening. Ia mendekat dan berkata dengan pandangan merendahkan, "Baskara, kenapa kau jadi begini? Kukira siapa?" "Pak Wang, sekarang saya benar-benar susah. Tolong pinjamkan uang sedikit, nanti pasti saya kembalikan." Melihat orang-orang mulai berkerumun, Pak Wang sengaja berkata dengan suara keras, "Pinjam uang? Lalu utang barang yang kau tunggak padaku selama 3 bulan bagaimana? Kau pikir aku akan meminjamkan uang pada orang sepertimu?" Wajah Baskara memerah. "Pak Wang, waktu itu perusahaan saya bangkrut, dan Larissa mencuri uang saya dan kabur. Tolonglah saya sekali ini saja. Itu kan salahmu sendiri." Pak Wang menunjuk wajah Baskara sambil berteriak, "Waktu kau memakai black card istrimu untuk menggelar pernikahan miliaran dengan selingkuhanmu, tidak berpikir akan ada hari ini? Sukses karena nama besar Pak Wijaya, lalu mengkhianatinya. Kondisimu sekarang, rasakan." Orang-orang di sekitar mulai berbisik, "Itu kan si menantu numpang hidup, rasakan, orang seperti itu tidak perlu ditolong."
Baskara tidak berani mengangkat wajah, menangis memohon. "Pak Wang, tolonglah. Selamatkan hidup saya. Kalau aku menolongmu, siapa yang akan menolongku?" kata Pak Wang, lalu masuk ke dalam tanpa menoleh lagi, hanya meninggalkan pesan, "Jangan biarkan orang seperti itu masuk lagi." Baskara terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Malam semakin larut, ia tidak punya tempat tujuan. Ia membeli sebotol air mineral termurah dari minimarket dan menginap di bangku taman kota. Tubuhnya menggigil kedinginan, menyesali hari-hari yang telah berlalu. Akhirnya ia sadar. Semua yang pernah ia miliki sesungguhnya berasal dari nama besar keluarga istrinya. Dan dialah yang telah menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, di pintu masuk taman, ia bertemu dengan petugas pengadilan. Pak Wang menuntutnya atas tuduhan tidak membayar utang barang. Baskara menerima surat panggilan pengadilan dan merasa dunianya gelap. Sekarang ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan masih dituntut. Saat Baskara berdiri kebingungan di depan taman dengan surat panggilan di tangan, saya sedang menunggunya di kantor hukum untuk menandatangani surat cerai. Pengacara Budi menyerahkan surat cerai kepadanya dan menjelaskan konsekuensi hukum yang lebih berat jika ia tidak mau menandatanganinya. Baskara menerima dokumen itu dengan tangan gemetar, menatap saya sambil memohon, "Sayang, kita tidak bisa bicara lagi?" "Aku benar-benar salah," saya memotongnya. "Baskara, tanda tangani saja. Itu jalan terbaik untuk kita semua." Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menandatangani namanya di atas surat cerai. Hubungan kami yang buruk pun berakhir dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, saya membuka studio desain atas nama saya sendiri. Di hari pembukaan, orang tua dan teman-teman datang memberikan selamat. Studio saya cepat sukses. Saya bekerja dengan bahagia, meskipun sibuk. Suatu hari, saat sedang memilih bahan di pasar, saya bertemu dengan seorang pemasok yang pernah berbisnis dengan Baskara. Ia bercerita, beberapa hari yang lalu ia melihat Baskara sedang memunguti sisa sayuran yang dibuang orang di pasar. Kabarnya, sekarang ia menjadi gelandangan dan tidur di bawah jembatan. Saya mendengar itu dan tidak merasakan apa-apa. Hanya tersenyum dan berkata, "Ya, itu kan sudah berlalu." Benar, semuanya sudah berlalu. Kejatuhan Baskara adalah akibat perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Sekarang, saya akan hidup untuk bisnis saya, untuk orang-orang yang mencintai saya, dan untuk diri saya sendiri. Malam itu, dalam perjalanan pulang kerja, saya kebetulan melewati Grand Cendana Hotel. Tempat itu masih semewah dulu, tapi tidak ada lagi jejak Baskara dan Larissa. Saya teringat kekacauan yang pernah terjadi di sana dan merasa seperti mimpi. Saat itu, telepon berdering, pesan dari ibu. "Nak, tidak pulang makan camilan? Ibu buatkan sup jamur kuping putih kesukaanmu." Saya membalas, "Segera ke sana, Bu." Lalu menginjak gas. Mobil melaju ke arah rumah. Lampu jalanan yang berlalu dengan cepat seperti masa lalu kelam saya yang juga telah berlalu. Di depan saya, hanya ada masa depan yang penuh harapan dan cahaya, seperti lampu yang terang benderang, tanpa bayangan apapun lagi. Kisah untuk hari ini berakhir di sini. Jika Anda menyukai cerita kami, silakan tekan suka untuk memberi kami semangat dan ikuti saluran kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.